Apa kalian tahu rasanya tinggal di kastil yang sangat mewah, mengenakan gaun mewah, menikmati hidangan lezat, dan selalu ada pelayan yang mengurus kalian? Ya, sebenarnya aku juga tak begitu tahu. Aku ini cuma pelayan kecil yang cukup beruntung untuk berteman dengan Putri Anne. Oh, ngomong-ngomong, namaku Diana, dan aku dilahirkan di istana di kerajaan kecil di Eropa. Terdengar seperti dongeng, ya kan? Nah, aku tak sepenuhnya hidup dalam kehidupan dongeng. Aku hanya di sini karena ibuku, Stella. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani ratu. Jadi sebagai imbalannya aku diizinkan tinggal di kastil. Dan saat aku dewasa, aku jadi pelayan Putri Anne, yang hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Jadi kami dengan cepat akrab. Namun ironisnya, aku tak cukup cocok jadi pelayan. Aku agak, mungkin sangat ceroboh. Dan aku cenderung kurang membantu daripada yang seharusnya. Saat semuanya hening, kemungkinan aku baru saja sembunyi di perpustakaan dan tersesat dalam lautan buku tak berujung. Akan lebih menyenangkan kalau Anne juga segembira aku menghabiskan waktu di perpustakaan. Tapi dia tak begitu peduli akan membaca dan belajar, dan bilang itu akan membuatku menua dengan cepat. Tapi tetap saja, dia harus menghadiri kelas wajibnya, tentu saja dengan perintah ratu. Meskipun dia lebih suka membuat kue, bersih-bersih, dan mendekor. Jadi kapanpun tak ada mata mengawasi kami, Anne dan aku akan saling membantu. Aku akan menyelinap ke kelasnya, mendengar penjelasan dengan perhatian supaya bisa membantunya mengerjakan tugas nanti. Sebagai imbalan, dia membantuku dengan tugas istana. Anne adalah bagaimana aku membayangkan sosok seorang kakak. Kami berdua saling mendukung. Aku tahu Anne yang asli. Aku mendukung kecintaannya membuat kue bahkan saat ibunya sendiri melarangnya. Dan aku satu-satunya yang tahu rasa sukanya pada Count Harold, yang sering datang membawa upeti dari rakyat. Anne sangat baik hingga dia selalu memberiku banyak makanan enak untuk dibagi dengan ibu dan pelayan yang lainnya. Tapi ibu tak terlalu senang dengan ini. Entah kenapa, dia selalu gelisah melihat betapa dekatnya aku dan Anne. Jangan lupa tempatmu, Diana. Putri Anne tetap anggota kerajaan. Dan kau cuma pelayan kecil, pastikan kau tak pernah kelewat batas dengannya. Dia hanya berusaha membantu kita, Bu. Ibu jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Kemudian suatu hari, Anne menemukan gaun kuno cantik di lemarinya dan meyakinkanku untuk mencobanya. Aku setuju dan setelah aku keluar dari tirai ganti, Anne terpukau. Lihat, kau bisa menjadi seorang putri yang cantik. Apa aku pernah bilang padamu kau sangat mengingatkanku akan tanteku, mendiang Ratu Mary? Aku tak punya banyak kenangan tentangnya, tapi aku pernah melihat potretnya di pohon keluarga kerajaan. Dan kau memiliki aura yang sama dengannya. Kuharap, Anne. Tapi jika aku ini putri, aku akan menyuruh orang-orang melakukan apa yang kuinginkan. Seperti, ambilkan jubahku, pelayan. Dan saat kau selesai, jemari kakiku perlu direndam air garam. Kami sedang bermain-main saat ibu menerobos masuk. Diana, beraninya kau tak hormat pada putri. Kukatakan padamu, jangan kelewat Dia tak menyelesaikan kata-katanya tapi terjatuh ke lantai, memegangi dadanya kesakitan. Aku bergegas mendatanginya saat Anne berlari ke lorong mencari bantuan. Ibu, Diana, aku perlu memberitahumu sesuatu. Tidak, Bu. Simpan tenagamu. Dokter akan berada di sini sebentar lagi. Tidak, Diana. Kau dengarkan aku. Aku sudah menyimpan kebenaran ini seumur hidupmu. Ini waktunya kau tahu. Apa? Apa maksud ibu? Aku bukan ibu kandungmu, Diana. Temukan saja simpananku, oke? Jawabannya ada di sana. Dan jangan beritahu siapapun. Dia mengambil satu napas terakhir sebelum menutup matanya. Para dokter bergegas masuk, tapi sudah terlambat. Dia mengalami serangan jantung dengan riwayat jantung yang sudah ada sebelumnya, jadi dia tidak memiliki kesempatan. Kuhabiskan minggu berikutnya tak melakukan apa-apa kecuali meratapi kepergian ibuku. Bahkan tak menggangguku bahwa kita tak terikat secara genetik. Di mataku, Stella adalah ibuku, satu-satunya keluarga yang kupunya. Dia mencintai dan peduli padaku lebih dari yang bisa dilakukan orang lain. Rasanya sakit berada di sini, di kamarnya, merasakan kehadirannya di sekitar tempat ini. Tapi ketika aku memeriksa barang-barangnya, aku tak sengaja menginjak bagian di lantai yang kedengarannya berlubang. Langsung saja itu mencuat terbuka, memperlihatkan ruang bawah tanah rahasia di bawahnya. Hal pertama yang kuperhatikan adalah kalung berbentuk kunci yang rumit. Di sebelahnya terdapat sebuah surat yang menyatakan bahwa ini adalah pusaka dari ibu kandungku, yang tak lain adalah Ratu Mary sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, dia masih hidup. Di hari kelahiranku, atas perintah Miranda, aku dipisahkan dari Ratu Mary dan dia ditawan di ruang bawah tanah kastil. Jika bukan karena dia memohon kepada Miranda untuk tidak menyakitiku, aku mungkin sudah dilempar ke panti asuhan yang jauh. Sebagai gantinya, aku ditempatkan di bawah pengawasan Stella.
karena Miranda ingin mengawasiku untuk mencegah kemungkinan pengkhianatan. Stella menyesal telah mengikuti perintah Miranda sejak saat itu, karena cintanya tumbuh padaku seperti anak kandungnya sendiri. Dia ingin kabur denganku, tapi membayangkan Miranda menemukanku dan menempatkan keluarganya dalam bahaya menghentikannya. Tapi dia berharap kalau suatu hari, aku akan berkumpul lagi dengan ibuku. Tak ada satupun dari hal ini terasa nyata. Tanganku masih gemetaran saat ku pegang surat itu. Aku butuh jawaban dari semua pertanyaanku. Aku berhutang ke ibuku untuk memenuhi keinginannya saat mendekati ajal. Malam itu, mengikuti instruksi ibuku yang ditinggalkan di suratnya, aku berpura-pura menjadi pelayan membawakan makanan ke tawanan dan turun ke terowongan rahasia. Tak ada penjaga di penjara yang besar dan ditinggalkan, hanya seorang wanita yang kurus kering. Perlahan dan dengan berhati-hati, aku mendekatinya. "Apakah Anda Ratu Mary?" Aku memberikannya kalung itu. Mata wanita itu berbinar, dan dia menatapku dengan kaget, air matanya berlinang. "Diana?" Aku mengangguk. Dia menarikku ke dalam pelukannya dan menangis bahagia, tapi kemudian dia tiba-tiba menarik diri dariku. "Apa yang kau lakukan di bawah sini? Miranda akan tahu. Ini terlalu berbahaya. Kau harus pergi." "Tak apa, tak ada yang tahu aku di sini. Mereka tak akan menemukanku." "Tetap saja, ini terlalu berisiko. Adikku, dia wanita yang keji. Dia selalu ingin menjadi ratu. Jadi dia memilih hari di mana aku lemah untuk memenjarakanku, menaklukkanku, dan berbohong menyatakan kematianku saat melahirkan. Begitulah caranya menghilangkan segala rintangan yang menghalanginya untuk merebut kerajaan. Tapi Miranda tak akan pernah jadi ratu di hati rakyat. Dia tidak lebih dari penindas, dan sangat menyakitkan bagiku mengetahui dia telah merusak kerajaan kita. Tapi kau di sini sekarang, Diana, kau pewaris tahta yang sebenarnya. Kau harus hentikan Miranda." Aku bahkan belum berani percaya kalau semua ini nyata. Aku tumbuh jadi pelayan kecil yang tak pernah mengenyam pendidikan formal. Apa yang bisa kulakukan untuk menggulingkan seseorang yang memegang kendali atas seluruh negara? "Diana, aku minta maaf tak bisa memberimu masa kecil yang lebih baik. Tapi aku tahu jauh di dalam dirimu adalah gadis kuat dan tangguh. Stella memberitahuku selama ini betapa pintar dan cerdasnya kamu. Saat dia bawakan aku makanan, aku dan dia mempercayaimu. Kau punya kekuatan untuk memperbaiki keadaan." Pikiranku masih berputar-putar dengan semua informasi baru ini. Semuanya sepertinya tak mungkin, sulit dipercaya. Aku paham kenapa kau mungkin ragu, tapi ini, tinggalkan kerajaan dan uji DNA-mu dengan milikku. Setelah kau konfirmasi identitasmu, kau bisa putuskan apa berikutnya. Tapi kau tak bisa terus berada di kastil lagi, karena setelah Miranda tahu kau tahu kebenarannya, dia tak akan membiarkanmu sendiri. Aku ragu sejenak, tapi aku tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, pagi-pagi sekali, ku kemasi semua barang dan mengambil makanan sebelum menyelinap ke truk barang yang akan pergi. Tapi kemudian aku tiba-tiba menabrak seseorang. "Hei, lihat kemana arahmu!" "Shh, pelan-pelan." "Kenapa? Jangan bilang kau ini maling." "Tidak, aku ini pelayan. Aku hanya tak diperbolehkan keluar istana. Tapi, Tuan Putri sangat ingin membuat kue coklat Belanda. Dan gudang kehabisan bahan, jadi aku harus pergi ke pasar." "Dan kau berencana menyelinap ke trukku dan numpang gratis di situ?" Aku tak tahu kalau itu trukmu, tapi jika kau bisa membantuku, itu akan menyenangkan." "Dan aku mendapat apa sebagai balasannya?" "Ku temani." "Cukup adil, ini perjalanan yang sepi. Oh ya, siapa namamu?" "Diana, siapa namamu?" Orang-orang memanggilku Harry. Sekarang ayo berangkat." Kami naik ke truk itu, dan Harry ternyata bukan teman yang buruk. Senang sekali rasanya memiliki seseorang yang seusiaku untuk diajak bicara, terutama yang tampan. Kemudian dia menyalakan musik yang disebut pop. Aku bersumpah ini sangat bagus hingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut bergoyang. "Lagu ini kesukaanku, apa kau tahu?" "Tidak, Ratu bahkan tak memperbolehkan kami punya radio." "Oh, wow. Mungkin bisa kuselundupkan satu untukmu." "Aku sangat suka itu." Setelah mengemudi beberapa waktu, kami beristirahat di hutan untuk meregangkan kaki. Aku berbagi dengan Harry beberapa kue kering yang dipanggang Anne hari ini. Ketika tiba-tiba seekor ular melingkar di bagian bawah kakiku dan menancapkan giginya di sana. Rasa sakit segera melonjak. Sesaat kemudian, Harry melepaskan ular tersebut dan membuangnya. Kemudian dia membungkuk, menghisap racun dari lukaku tanpa ragu-ragu. Aku tersipu malu, bingung sekaligus tersanjung. Diambilnya beberapa pakaian bersih di dalam truk dan membantuku membalut lukaku. Maafkan aku, itu tadi aneh." Tidak, kau baik sekali. Dan aku benar-benar benci mengatakan ini, tapi kurasa ular itu tidak berbisa. Aku pernah baca di buku, tapi terima kasih sudah menyelamatkanku." Wajahnya berubah merah cerah beberapa saat kemudian. Lucu sekali. Kami kemudian melanjutkan perjalanan.
Saat kami tiba di area aristokrat, di mana orang-orang tinggal dalam kemewahan, aku mulai meragukan kalau kerajaan miskin dan dalam kondisi buruk seperti yang dikatakan Ratu Mary. Hingga kami tiba di komunitas masyarakat biasa. Aku terkejut dengan bangunan-bangunan kecil dan rumah-rumah tua dan runtuh. Pasar umumnya sepi. Hanya beberapa penjual yang terlihat. Aku bahkan tak temukan perlengkapan membuat kue di sana. Hari mulai gelap, jadi Harry bertanya apakah aku mau menginap di rumahnya. Aku tak punya tempat lain untuk dituju, jadi aku setuju. Mengejutkannya, rumah Harry kecil, tapi bersih dan nyaman. Ayahnya seorang dokter, dan ibunya merawat adiknya yang berumur 3 tahun. Mereka dengan ramah menyambutku dan mengundangku untuk makan malam dengan mereka. Meskipun itu sangat irit, dan aku bisa tahu kalau semua orang masih lapar setelah makan. Aku punya banyak roti di ranselku. Aku ingin membaginya dengan kalian semua jika itu tak apa. Terima kasih atas keramah tamahannya. Ibu Harry tersenyum dan mengangguk, dan adiknya memekik kegirangan saat dia makan setangkup roti itu. Sejak bencana kelaparan mulai, semua orang menderita, bahkan mereka yang punya pekerjaan baik. Kami semua harus sedikit mengencangkan ikat pinggang. Sesaat kemudian terdengar suara gedoran di pintu depan. Buka pintu ini sekarang, atau kita akan tendang rubuh. Saat Harry dan orang tuanya bergegas ke pintu, aku bersembunyi di ruangan lain, khawatir kalau aku akan dikenali. Para penjaga ada di sana untuk meminta pembayaran pajak atau keluarga tersebut akan diusir dari rumah mereka. Amat menyakitkan melihat mereka menyerahkan uang, memeriksa saku mereka untuk menghitung setiap koin yang mereka punya. Malam itu, aku berguling-guling. Aku tak bisa berhenti pikirkan bagaimana Ratu Miranda menindas rakyatnya sendiri hingga saat ini. Aku dibanjiri rasa bersalah, memikirkan tentang betapa senangnya Anne dan aku membagi upeti yang diambil dari orang-orang malang ini, tanpa menyadari bahwa mereka menderita dan kelaparan. Aku tak bisa berdiam di tempat tidur lebih lama lagi. Aku merayap ke lorong dan menuruni tangga. Lalu tiba-tiba melihat ayah Harry membaca buku di bawah cahaya lampu. Maaf saya mengganggu Anda. Jangan khawatir. Apa ada yang bisa kubantu? Sebenarnya saya butuh bantuan Anda. Anda tahu saya meninggalkan istana karena ingin memastikan sesuatu. Apa Anda bisa bandingkan DNA saya dengan ini? Orang ini yakin dia ibu kandung saya. Tentu, mungkin butuh beberapa hari. Tak masalah, tapi tolong jangan beritahu siapapun soal ini. Dia tampak kebingungan. Sepertinya dia ingin bertanya lebih banyak pertanyaan. Tapi melihatku tertutup, dia tak jadi melakukannya. Keesokan paginya aku membantu Harry dan ibunya membersihkan rumah orang lain yang tak mampu bayar pajak kemarin malam. Para penjaga telah menggeledah sejumlah rumah untuk mencari upeti. Dan sekarang mereka kelaparan dan tak punya uang. Tak bisa dibiarkan seperti ini, aku harus cari cara memberi makan orang-orang ini terlebih dahulu. Jadi, aku punya ide berburu binatang liar di hutan untuk makanan. Lalu kuinstruksikan tiap rumah untuk membangun celah rahasia di tanah untuk menyimpan makanan dan harta benda mereka sendiri. Aku begitu fokus pada situasi yang memprihatinkan itu sampai aku tak punya waktu untuk mengkhawatirkan tentang hasil DNA. Hingga aku menerimanya malam itu. Hasilnya menunjukkan bahwa kau dan orang lain itu memang berhubungan darah. Aku mengerti. Itu juga menunjukkan kalau DNA yang lain itu adalah milik mendiang Ratu Mary. Boleh aku tahu bagaimana mungkin ini terjadi? Itu karena Ratu Mary masih hidup. Dan jika hasil ini benar, itu artinya aku memang benar putrinya. Di saat itu, Harry secara tak terduga memasuki ruangan dengan mulut melongo. Kau siapa? Hai, Diana di sini. Terakhir kali kalian melihatku, aku baru saja menerima berita yang mengubah hidupku. Aku tinggal di kastil cantik sepanjang hidupku, tapi hanya sebagai pelayan untuk sahabatku, Putri Anne. Hingga kuungkap rahasia besar. Aku sebenarnya putri dari mendiang Ratu Mary, namun ia belum meninggal. Ia dipenjarakan adiknya. Ratu saat ini Miranda, dan hal itu menjadikanku seorang putri sejati. Aku masih skeptis soal ini, jadi aku pergi dengan misi mencari jawaban dan bebaskan Mary. Kutemukan teman dalam diri Harry, sopir pengantar barang untuk kastil yang menunjukkan padaku kondisi miskin kebanyakan orang di kerajaan yang kami tinggali. Tapi masalahnya, tak kuberitahu siapapun identitasku hingga ku terima hasil DNA, mengkonfirmasi hubunganku dengan Ratu Mary. Kenapa selama ini kau sembunyikan ini dari kami, rakyatmu? Aku punya alasanku, oke? Dan aku baru tahu tentang ini belum lama ini. Tapi ya, Ratu Mary memang masih hidup. Kemudian aku mulai beritahu Harry dan ayahnya seluruh ceritanya. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku percaya padamu, DNA tak berbohong. Aku minta maaf meragukanmu. Tapi yang penting adalah, kau ini pewaris tahta yang sebenarnya. Kau akan jadi kunci yang akan mengakhiri kekejaman Miranda. Tenanglah dulu, nak. Kita perlu rencana sempurna, kalau tidak itu akan membahayakan nyawa kita. Dan kita tak bisa melakukannya tanpamu, Diana. Tak bisa tidak aku merasa kewalahan. Takdir seluruh negara sekarang ada di pundakku, dan aku tak yakin apa aku siap. Aku butuh waktu sebentar untuk jernihkan pikiran, jadi aku jalan melewati jalanan kota untuk melihat pemandangan yang memilukan hati. Kumohon, Diana, bantu kami. Persediaan kami akan habis. Dan segera kami harus bayar upeti ke istana.
Bulan depan adalah penobatan Putri Anne. Aku tak tahu harus berkata apa ke mereka. Aku tak bisa janjikan aku akan berhasil. Astaga, aku hanya perlu waktu sejenak pergi dari semua ini. Aku menyelinap ke bukit dan tak lama, Harry menemukanku. Kau tak apa, aku minta maaf kami memberi banyak tekanan padamu. Ketahuilah bahwa kau tak berhutang apapun ke kami. Dan terserah jika kau ingin melakukan ini atau tidak. Aku sungguh menghargai itu. Tapi ya, aku tahu aku harus lakukan ini. Hanya tak yakin bagaimana. Jangan khawatir, oke? Kita akan cari jalan keluar bersama. Sejenak di sana, aku lupa segalanya saat menatap matanya yang berbinar. Tapi ini bukan waktunya, Diana. Kugelengkan kepala dan saat kubuka lagi mataku, lampu-lampu dari area aristokrat menyala. Saat itulah aku tersadar. Hei, ayo kita minta bantuan ke daerah para bangsawan. Mereka punya sumber daya lebih dari yang mereka butuhkan. Kami sudah coba itu, tapi setiap kali mereka mengirim anjing pemburu untuk mengusir kita. Jadi mereka sama korupsinya dengan Miranda. Kalau begitu kita harus rebut saja dari mereka. Mari kita kumpulkan orang-orang. Pagi berikutnya semua orang berkumpul di alun-alun. Aku sudah melatih pidatoku sepanjang malam dan aku siap. Para penduduk kerajaan kita, dengar aku baik-baik. Bangkit dan rebut kembali apa yang jadi milik kalian dari para bangsawan dan Miranda sang diktator. Kita tak bisa terus tunduk dan bertahan dengan hal ini lagi. Kita harus bersatu dan melawan mereka untuk sumber daya kita. Tapi kita bukan pejuang, mereka akan segera jatuhkan kita. Itu tak akan terjadi, jumlah kita mengungguli mereka jauh. Kita bisa kalahkan mereka jika kita mau. Jadi, apa kata kalian? Tak ada yang menjawab, mereka semua terlihat cemas dan meragukan kata-kataku. Tepat saat itu, beberapa bangsawan yang sedang berjalan dengan anjing pemburu mereka lewat. Hei, apa yang kalian pikir sedang lakukan? Bubar, segera! Lalu mereka lepaskan anjingnya yang menyala ke kerumunan. Orang-orang mulai berteriak ketakutan. Ku coba sebisa mungkin menenangkan mereka dan mengungkap kebenaran. Tak bisa kalian lihat? Orang ini dan ratu hidup dalam kemewahan karena mereka merampok makanan, kekayaan, dan harga diri kita. Apa kalian tahu daging sapi yang susah payah kalian besarkan dipakai untuk apa? Untuk memberi makan anjing-anjing ini. Sementara yang kalian dapat adalah roti berjamur dan kering. Dan kalian terima begitu saja? Apa kalian mau habiskan seluruh hidup kalian tunduk pada orang-orang berdarah dingin ini? Kutahan napasku saat mereka bergumam satu sama lain. Kemudian mereka berdiri tegak, kuat, bersama. Pergi dari kota kami, kalian tak punya kuasa lagi atas kami. Mereka berteriak ke bangsawan, memaksa mereka dan anjing mereka mundur. Orang-orang bersorak saat mereka tinggalkan alun-alun kota. Aku dan Harry saling pandang, tahu kalau kita harus bertindak sekarang. Jadi kami bawa orang-orang menuju penyimpanan makanan para bangsawan untuk rebut kembali semua yang jadi milik mereka. Berita tentang kudeta kami dengan cepat sampai ke Ratu Miranda, yang menerbitkan surat perintah penangkapanku ke seluruh negeri. Aku harus waspada di mana saja aku pergi, tapi untungnya para warga juga menjagaku. Seperti saat para prajurit mendatangiku, Aaron, pemilik toko bunga, menyuruhku untuk sembunyi di gerobak bunga. Saat mereka mendekat, dia menjawab, "Tak ada seorang pun di sini kecuali aku, kalian bodoh. Sekarang minggir dari jalanku." Lalu lanjut mendorong gerobaknya pergi, meninggalkan para prajurit itu kebingungan. Di waktu lain aku sedang kabur lagi dari para bangsawan. Lalu kereta itu mendekat. Supirnya menyuruhku naik, lalu memberiku seragam dan kumis palsu. Dan voila, kami membuat bingung para bangsawan itu. Tapi ada begitu banyak lagi pengalaman seperti itu dengan antek-antek Miranda. Cuma masalah waktu sebelum mereka menangkapku. Jadi kami harus gulingkan Miranda sebelum itu terjadi. Di waktu yang sama, kami juga perlu sumber makanan yang stabil untuk orang-orang. Aku tahu dana istana seperti punggung tanganku, jadi kami susun rencana untuk menyelinap masuk. Dan kami harus beraksi sebelum upacara penobatan. Saat Anne seharusnya naik tahta. Jika tidak, Anne hanya akan jadi boneka Miranda, dan negara ini akan menanggung kekejamannya beberapa dekade lagi. Ini satu-satunya kesempatan kami karena keamanan istana akan paling rentan karena semua orang akan berkumpul di kapel mempersiapkan penobatan. Ini waktunya untuk mengakhiri ini sekali untuk selamanya. Malam sebelum penobatan, kami menyelinap ke kastil sesuai rencana. Kupimpin sekelompok orang menyamar sebagai pembantu turun ke penjara bawah tanah untuk selamatkan Ratu Mary. Sementara Harry memimpin sisanya ke gudang penyimpanan untuk menguasai penyimpanan makanan terbesar di istana agar musuh menyerah sepenuhnya. Tapi saat kami tiba di penjara bawah tanah, Miranda sudah ada di sana. Diana, apa yang kau lakukan di sini? Lari, sekarang. Diamlah, Kak. Aku sedang menunggu keponakanku. Bagaimana kau tahu aku di sini? Apa kau sungguh percaya kau bisa lakukan rencana pengkhianatan yang bodoh ini tanpa sepengetahuanku? Kurasa kau sungguh tak lebih dari pembantu dungu. Penjaga, bawa mereka keluar. Aku berbalik dan melihat para penjaga menyeret Harry dan timnya keluar sel. Para penjagaku sudah menangkap krumu yang lain di gudang. Ini waktunya mengakhiri pemberontakanmu yang konyol. Kecuali kau lebih suka mereka diusir saja dari kerajaan. Lakukan yang kau mau denganku. Tapi biarkan orang-orang ini. Miranda menyeringai mendengar kata-kataku. Dan memerintahkan penjaga menjebloskanku dan yang lain ke sel.
Kumohon Miranda, dia tak layak membusuk di sini. Kau masih belum bisa hilangkan kebiasaan bertele-tele itu setelah bertahun-tahun, Kak? Kau tak akan bisa lolos dari ini. Kau sudah menekan raketmu sendiri hingga melampaui batas. Suatu hari, segera mereka akan bangkit dan menggulingkanmu. Kata-kata yang besar untuk anak kecil yang manja. Biar ku tebak, kau bahkan tak menyadari kalau partnermu sendiri adalah tangan kananku, iya kan? Apa? Count Harold? Kau bohong. Tak mungkin. Harry? Kenapa kau berdiri saja di sana? Katakan sesuatu. Tapi dia hanya berpaling dengan rasa malu. Jadi ini benar? Dia berpura-pura berada di pihak rakyat selama ini? Bagaimana dengan keluarganya? Aku minta dia menyerahkanmu sebagai ganti jaminan keamanan keluarganya dan pasokan makanan seumur hidup. Dan dia setuju. Dia tak punya kewajiban padamu sekarang. Dia sudah bertunangan dengan Putri Anne. Bertunangan? Kau akan punya waktu seumur hidup di penjara bawah tanah untuk memikirkan itu, anak manja. Harold, ayo pergi. Aku kebingungan saat tiba-tiba ku dengar suara yang tak asing bergema melalui penjara bawah tanah. Diana, di mana kau? Anne, apa itu kau? Aku lurus di depan. Di sana kau rupanya. Aku sangat khawatir saat kau tiba-tiba menghilang. Maaf tak bisa cerita semuanya padamu. Tak apa, aku baru dengar semuanya sejak ku ikuti para penjaga yang menarik Harold ke bawah sini. Tapi kau jangan khawatir, aku bisa memohon ibuku untuk membebaskanmu. Dengan syarat kau dan ibumu tinggalkan negara ini dan tak pernah kembali lagi. Kenapa? Kau tak benar-benar berpikir kau mampu melawan ibuku, ya kan? Tak ada akhir dari semua ini, Diana. Aku tahu, tapi dengan bantuanmu kita mungkin bisa membalikan keadaan. Kita harus berjuang untuk apa yang kita percayai, Anne. Kau masih ingin hidup sederhana dan membuka toko roti, ya kan? Ini kesempatanmu. Tapi dia ibuku. Bagaimana mungkin aku melawannya? Kumohon Diana, dengarkan saja aku. Tidak, Anne. Aku tak bisa lakukan itu pada semua orang yang menderita di luar sana. Kita lebih baik berada di sini selamanya daripada bebas dan bersikap seolah Miranda tak melakukan semua kejahatannya. Kurasa mulai sekarang kita berpisah jalan. Selamat tinggal, Anne. Anne menangis, lalu pergi. Aku terkulai lemas di sudut sel yang sunyi senyap. Apa yang kupikirkan kalau aku bisa membuat perubahan? Dan sekarang ku kecewakan semua orang, Ratu Mary, Stella, Harold, Anne, dan semua. Kurasa aku tak sanggup lakukan ini lagi. Jangan menangis sekarang, sayang. Ini bukanlah akhir. Aku bahkan tak tahu lagi. Tak ada jalan keluar. Harry pasti tahu aku tak mungkin berhasil. Jadi dia berganti pihak, benar kan? Begitu juga Anne. Tidak, mereka mungkin punya alasan sendiri. Tapi mereka lakukan yang mereka lakukan dan itu bukan salahmu. Aku tahu sulit bagimu, tapi kau harus tetap semangat. Tak ada waktu untuk menunjukkan kelemahan. Meskipun aku rasa tidak bisa, aku bertekad untuk berusaha. Pagi sekali besoknya, sekelompok lain dipimpin ayah Harold tak diduga muncul untuk menyelamatkanku dan Ratu Mary. Bagaimana kalian tahu kami di sini? Harry menghubungi kami kemarin malam dan meminta bantuan. Jadi disinilah kami. Kau lihat? Tak hanya aku, tapi juga rakyat percaya padamu. Aku seketika paham kenapa Harold harus berpura-pura berada di pihak Ratu Miranda kemarin. Dia punya rencana cadangan selama ini. Sekarang kami harus pergi untuk menghentikan upacara penobatan sebelum semuanya terlambat. Saat kami tiba, Anne sudah berjalan untuk menerima mahkota. Aku lari melewati penonton untuk sampai ke bagian depan kerumunan. Hentikan! Aku keberatan dengan penobatan Putri Anne. Karena aku, Diana, putri dari Ratu Mary adalah pewaris tahta yang sah. Dan aku punya bukti DNA untuk buktikan itu. Kerumunan jadi riuh saat mereka bereaksi terhadap berita ini. Bahkan para prajurit menghentikan langkah mereka. Penjaga, tangkap dia! Sebelum mereka bisa menangkapku, Harold dan sekelompok warga sipil membentuk tameng mengelilingiku, siap melawan. Tenang, tenang. Bukti itu dibuat-buat dan tidak ada bukti keabsahannya. Jangan terkecoh olehnya. Di saat itu, Ratu Mary akhirnya masuk. Dan kerumunan pun terdiam. Penduduk kerajaan kami, aku Ratu Mary kalian dan aku masih hidup. Tapi aku telah ditawan selama bertahun-tahun oleh orang yang tak lain adalah adikku, Miranda. Dialah yang mengambil keuntungan dari kelemahanku setelah Diana dilahirkan untuk mengambil kekuasaan kerajaan. Sekarang dia dan kalian semua tahu kebenarannya. Dan kalian tahu bahwa Miranda bukan. Hentikan semua omong kosong ini. Aku masih ratu kerajaan ini. Tak peduli bagaimana. Ini pengkhianatan. Tangkap mereka semua, sekarang. Tapi tak ada yang mendengarkan dia. Para prajurit, pejabat, dan seluruh kerumunan memalingkan wajah ke Ratu Mary dan membungkuk di hadapan ratu mereka yang sebenarnya untuk pertama kalinya dalam 18 tahun. Dengan marah Miranda menyerbu arah kami, tapi dia mendapat kejutan blok ke penjara, di mana dia akan tunggu persidangan. Kemudian seorang pejabat mengembalikan mahkota ke Ratu Mary, tapi dia tak memakainya. Sebaliknya, upacara dimulai lagi, dan aku dinobatkan sebagai ratu kerajaan yang baru. Apa ibu yakin? Aku masih butuh banyak belajar. Kenapa tak kau hadapi saja sendiri? Semua memuji Ratu Diana. Terima kasih, berkat Anda kami selamat dari bencana kelaparan dan diktator.
Anda memberi kami kehidupan yang lebih baik. Anda adalah ratu yang telah kami harapkan. Aku bisa menangis mendengar sorakan mereka. Kau lihat, jadi ratu bukan mengenai kekayaan dan pengaruh besar. Itu sungguh mengenai apa yang bisa kau tawarkan ke dunia dan siapa dirimu sebenarnya. Dan kau, sayangku, siap untuk ini. Terima kasih, aku akan berusaha sebaik mungkin teruskan perjuanganmu, Bu. Aku memeluknya erat saat para penonton bersorak-sorai. Dan begitulah aku resmi menjadi ratu. Tugas pertamaku yaitu mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Aku janji pada diriku sendiri bahwa mulai sekarang tak akan ada yang menderita di bawah kepemimpinanku. Saat rakyat mengumpulkan barang mereka, Harold datang ingin bicara dan kami pun pergi ke tempat yang lebih privat. Diana, aku ingin jujur padamu. Awalnya aku ingin jadi pejabat kerajaan karena aku ingin kuubah pikiran Miranda dan membantu rakyat. Tapi tak seorang pun menganggapku serius. Mereka bilang aku harusnya tahu tempatku dan bersyukur orang biasa sepertiku dapat tempat di antara para bangsawan. Mereka bahkan memaksaku jadi salah satu yang mengantarkan upeti dari orang-orang ke istana. Itu membuatku muak. Tapi di momen aku bertemu denganmu, kurasakan sukacita dan kebahagiaan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tak ingin terima kenyataan bahwa aku telah bertunangan dengan Anne. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tak tahu kau merasa seperti itu. Ibu bilang kau menyukaiku dan ingin bersamaku. Dan diizinkan kita bersama setelah aku naik tahta. Anne? Aku minta maaf mengatakan ini Putri Anne, tapi ibumu telah membohongimu. Aku hanya bertunangan denganmu karena paksaannya. Bukan keinginanku, aku sangat menyesal membuat perasaanmu kecewa. Aku tak pernah mengira cinta pertamaku akan berakhir seperti ini. Tapi aku lega untukmu, Diana. Kalian berdua mendapat restuku. Oh, Anne, aku tak pernah berniat menyakitimu. Tidak, ini akan baik untukmu. Aku akhirnya bisa tinggalkan istana dan jalani hidup normal. Menjadi pembuat roti seperti yang selalu kuinginkan. Terima kasih padamu, Ratu Diana. Meski aku sedih kehilangannya, bagaimanapun kami besar bersama. Aku tahu yang terbaik menghormati keputusannya dan biarkan dia pergi. Itu yang kami berdua butuhkan. Sekarang, setelah semuanya beres, aku bisa bernapas lega. Oh, tunggu. Belum. Harry atau Harold? Yang mana? Yang manapun kau suka. Biar ku perjelas ini, aku masih marah padamu karena berbohong. Jadi kau akan menerima hukuman, Tuan? Ya. Lihat siapa yang pamer kekuasaan di hari pertama pemerintahannya. Apa? Kau berani menentang ratu? Tidak. Pelayanmu yang rendah ini siap untuk mematuhi perintah ratu yang berkuasa selama sisa hidupku. Kalau begitu, kuperintahkan kau menciumku sekarang. Siap melayani Anda yang mulia. Kemudian dia menarikku mendekat dan membuatku terhanyut dengan ciuman yang paling bergairah yang pernah ada. Kurasa ceritaku berakhir seperti dongeng saja, ha? Voila, akhirnya selesai. Bagian yang paling melelahkan saat pindah rumah adalah harus menata kembali koleksi Birkenku. Tapi paling tidak ruang gantiku lebih besar dari yang sebelumnya, jadi tak apa. Sekarang aku harus memilih baju yang sempurna untuk sekolah besok. Kesan pertama itu sangat penting. Ini baju favoritku saat ini. Tapi mari kita tanya pendapat yang lain. Ibu, ayah, gimana? Queen Bee baru SMA Wellston akan datang. Adele, di sana kau rupanya. Ini beberapa barang baru. Oh, barang-barang. Aku suka kejutan. Apakah ini? Ibu, bukankah ini untuk para pelayan? Sayangku, rupanya warga yang berada di lingkungan ini sudah jadi target geng perampok berbahaya. Demi keamananmu, sebaiknya kau sederhanakan pakaianmu, paling tidak sampai mereka menangkap pencurinya. Aku tahu ini tak ideal, tapi keamanan utama. Ayo sayang, bukankah kemeja ini cantik? Tidak, tak begitu. Aku tak mau terlihat mati memakai kain lap itu. Orang tuaku mungkin hanya bersikap berlebihan. Kita lihat saja. Rupanya beberapa cewek telah dicuri tas Hermesnya, yang lain gelang Cartier-nya, dan cowok yang hilang Rolex-nya. Tidak. Aku tak akan biarkan penjahat mencuri kesayanganku yang berharga. Pagi berikutnya, aku turun dengan berat hati memakai baju yang sangat membosankan itu. Pakaian itu gatal dan sangat bau. Sayang, ini hanya untuk sementara. Kau malaikat kami satu-satunya dan kami jelas tak sanggup jika sampai terjadi sesuatu padamu. Baiklah, mana sopirku? Aku ingin naik Porsche hari ini. Paling tidak itu masih bisa menyelamatkan kedatanganku yang mewah. Tentu saja tidak. Jika kau lakukan itu, sekalian saja kau gunakan suara untuk menarik perhatian pencuri itu. Kurasa yang terbaik kau naik bus. Naik bus? Sebelum aku bisa protes lagi, ibu menciumku di kening, menangis dan lari dengan histeris. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Hebat, sebegitu khawatirnya padaku. Sekarang aku tak punya pilihan kecuali temukan halte bus dimanapun itu. Aku berkeliling di sekitar tikungan saat tiba-tiba ada teriakan memekakan telinga dari belakangku. Pencuri, awas! Aku berputar melihat ada laki-laki berlari ke arahku, jadi aku segera melesat pergi. Tapi segera aku merasakan pencuri itu menggapaiku. Ketakutan, aku berjongkok dan mengangkat tasku. Ini, ambillah, jangan sakiti aku. Tapi tak ada jawaban. Aku mengintip ke atas dan melihat pria itu ada di depanku dan sedang menahan penjahat. Ternyata bukan dia pencurinya, dan pencuri yang sesungguhnya tak sedang mengejarku. Ups, memalukan. Ayo kita pergi saja secepatnya. Tapi aku akhirnya menabrak sebuah mobil yang mentereng. Apa kau tak apa?
Bukankah ini cowok yang baru saja menangkap pencuri itu? Aku mematung. Dia sangat tampan. Aku hendak menjawab saat mobil itu terbuka dan ada pria kaya yang pemarah ini segera mendatangiku. Apa kau buta? Kau menggaris mobilku. Ayo bayar. Biarkan dia sendiri, Bernie. Dia tampan dan baik. Sungguh berbeda dengan si Bernie yang arogan itu. Ternyata dia dipanggil Roy, dan kami semua satu sekolah. Lebih baik lagi, Roy menawarkan mengantarku ke sana dengan mobil mewahnya. Sungguh disayangkan aku bertemu cowok keren ini dengan terlihat berantakan. Andai dia tahu asliku, dia akan sangat jatuh hati padaku. Kami cocok satu sama lain. Kami bahkan punya mobil yang serasi. Kami sampai di sekolah mendapati para fangirl menunggu untuk menyapa Roy. Masuk akal, dia tampan dan sangat kaya. Apa yang tidak disuka? Roy memberitahu aku baru di sini, tapi sepertinya mereka tak senang melihatku. Roy, kau baik sekali membantu mereka yang kurang beruntung. Rakyat jelata ini. Andai saja mereka tahu aku yang sesungguhnya. Untuk buktikan ke Roy kalau aku jauh lebih baik dari cewek lainnya, hari berikutnya, kuselipkan baju desainer ke sekolah untuk berganti. Saat aku melihat Roy, aku segera mendekat untuk memukaunya. Tapi Maya si fangirl menyebalkan itu kembali menyela kami. Usaha bagus anak baru, tapi baju tiruanmu tidak akan membuat siapapun terkesan. Kau sebaiknya tak menilai seseorang dari pakaian mereka. Kau baik sekali, Roy. Tapi kami berdua tahu kalau hanya cewek channel sepertiku yang akan cocok untukmu. Semua orang mulai ribut, tapi Roy hanya mengusir mereka pergi. Terima kasih berkat para peniru itu aku kehilangan kesempatanku dengannya. Setelah kelas, aku ganti pakaian lagi ke baju biasa membosankan milikku bersiap pulang naik bus. Kainora apa ini? Tiba-tiba, Roy lewat. Kemeja yang imut, kurasa ini lebih cocok denganmu. Tak ada salahnya berdandan sederhana. Itu menonjolkan kecantikan alami dengan lebih baik. Wah, sepertinya Roy bukanlah orang yang suka pamer. Sungguh suatu berkat terselubung pura-pura menjadi miskin ini. Roy jelas lebih menyukaiku begini, jadi aku sebaiknya meneruskannya. Pernah aku dorong sepeda hingga ujung jalan dan menunggu Roy lewat agar aku bisa beralasan kalau itu rusak dan minta tumpangan. Itu jelas bukan karena aku tak tahu caranya naik sepeda. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menempel ke Roy. Ku bilang padanya aku belum kenal siapapun di sekolah, atau apa saja yang bisa jadi alasan membuatnya mengajakku ke kantin. Tapi lihatlah makanan itu. Sungguh, apa kita seharusnya makan ini? Oh, kita biasanya tak pernah makan seperti ini di rumah. Kelihatannya enak. Untungnya, Roy merasa lebih kasihan lagi padaku dan dengan perhatian menjelaskan menunya. Hari berikutnya, aku bawa makananku sendiri dengan menu kesukaan Roy, mac and cheese, yang jelas dimasak oleh chefku. Tapi dia tak perlu tahu itu. Dia jelas menikmatinya, tapi kemudian berkomentar, Adele, kau seharusnya tak buang-buang uang dan tenaga untukku seperti itu. Habiskan saja untukmu sendiri. Meskipun dia kaya, dia sangat peduli terhadap orang lain. Bagaimana mungkin aku tak pernah memikirkan hal-hal seperti ini? Di akhir pekan, aku pergi ke sebuah pasar malam yang disponsori oleh orang tuaku di kota terdekat. Aku berjalan-jalan sendiri dan tiba-tiba melihat wajah yang tidak asing sedang menjual apel karamel bersama beberapa anak kecil. Oh tidak, Roy, apa yang dia lakukan di sini? Dia tak boleh melihatku dandan seperti ini. Sebelum aku sempat menghindar, matanya langsung tertuju padaku. Roy, halo, kenapa kau melihatku aneh? Pakaian ini buatan tangan. Dan ibuku mendapat sepatu ini di suatu tempat. Cukup tentangku. Kenapa kau di sini? Oh, aku jadi sukarelawan di panti asuhan. Anak-anak ini, mereka yang menanam apel-apel ini. Oh ya Tuhanku, apa cowok ini bisa lebih manis lagi? Meskipun dia berkecukupan, dia sangat sederhana dan rendah hati. Dan dia ingin membuat perbedaan. Aku harus belajar banyak darinya. Kemudian aku naik bus kembali ke kota dengan Roy. Kami lanjut mengobrol hingga keluar dari bus, tapi kemudian mobil convertible ini berhenti di samping kami. Itu Bernie dan Maya. Oh tidak, jangan biarkan dia menyeretmu rendah seperti itu sayang. Mana Rolls Royce-mu? Apa ini? Bukankah ini arsip Chanel? Adele, apa kau? Ya, benar. Ini palsu. Sekarang silakan pergi. Kuraih lengan Roy dan menariknya ke arah berlawanan. Adele, apa kau tak apa mendiskreditkan citra dirimu di depan Bernie seperti itu? Maksudku, dia populer dan kaya. Semua orang ingin membuatnya terkesan. Aku bukan pemanjat sosial macam itu. Dia orang sombong yang suka memerintah. Tak sepertimu, Roy sepertinya tersentuh oleh kata-kataku saat dia mengajakku ke perkebunan anggur dengannya akhir pekan berikutnya. Oke, jadi kukira Roy mengajakku ke sini untuk relaksasi dan udara segar. Aku tak menyangka akan disuruh melakukan beragam tugas. Ini mungkin caranya memberiku tantangan, dan tak mungkin aku akan gagal. Para pekerja di sini adalah imigran dari berbagai negara. Tapi berkat seringnya aku berpergian, aku tahu sedikit bahasa asing. Cukup untuk meminta mereka menunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan kebetulan orang tuaku terobsesi dengan anggur klasik. Jadi aku tahu bedanya Chardonnay dari Cabernet Sauvignon. Oh, anggur ini akan menjadi Malbec yang lezat. N'est-ce pas pire? Oh, aku belajar berbagai bahasa dan menonton macam-macam dokumenter untuk meningkatkan keterampilanku. Itu bukan apa-apa. Kemudian Roy perlu perbaiki atap gudang, jadi dia memanjat tangga sementara aku tetap berada di bawah dan memberikan peralatan kepadanya. Tapi tangga itu mulai bergoyang dan dia berteriak kepadaku untuk lompat mundur. Tetapi aku tetap berada di sana dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Apa kau baik-baik saja? Itu berbahaya. Kenapa kau tak menghindar? Aku tak bisa melihatmu terluka dan juga mendapatimu jatuh padaku hanyalah yang kuinginkan.
Kami beristirahat di sudut dan itulah saat Roy memberitahuku bahwa dia menyukaiku. Kurasa kau pribadi yang unik, tapi aku tak ingin ada rahasia di antara kita. Aku juga menyukaimu. Dan benar, kita sebaiknya tak menyimpan rahasia, jadi aku ingin mengaku. Keluargaku sebenarnya kaya, sangat kaya. Aku minta maaf karena tak memberitahumu lebih awal. Bagaimana denganmu, Roy? Apa kau punya rahasia? Sebenarnya orang tuaku yang punya perkebunan ini. Hanya saja para pekerja tak tahu soal ini, jadi tolong jangan beritahu mereka. Roy yang sederhana, dia yang terbaik. Dia juga sangat pengertian mengenai alasan kenapa aku harus menyembunyikan latar belakangku yang sesungguhnya. Akhirnya pemimpin geng perampokan tertangkap. Semuanya sepertinya kembali normal. Dan ini artinya aku bisa secara publik kembali jadi diriku sendiri lagi. Semua melihatku dengan pandangan yang berbeda. Hanya saja, Roy sama sekali tak terlihat terkesan. Saat aku mengajaknya ke restoran kesukaanku, dia memberitahuku dia tak suka tempat yang penuh sesak itu. Ditambah lagi dia punya banyak pekerjaan di perkebunan. Aku sangat ingin pergi kencan yang layak dengan Roy, tapi kurasa bersamanya saja sudah cukup. Jadi aku setuju membantunya di perkebunan. Saat kami menunggu supirku menjemput kami, seseorang melompat keluar dari semak-semak dan merampas kalung emasku. Saat ku pegang leherku dengan kaget, Roy melesat mengejarnya dan mencengkram punggungnya. Kuperhatikan perampok itu mengatakan sesuatu ke Roy sebelum kabur. Aku kemudian bertanya kepada Roy soal itu, tapi dia hanya mengangkat bahu. Hari berikutnya di sekolah, ada wanita dengan pakaian compang-camping berlari masuk dan mengatakan bahwa ia harus segera menemukan putranya. Saat melihat Roy, dia segera mendatanginya. Oh, di sini kau rupanya. Kukira terjadi sesuatu padamu. Seseorang bilang kau dalam masalah. Semua orang mulai berceloteh. Roy, kau kan kaya. Kenapa tak kau belikan ibumu pakaian yang bagus? Dia terlihat kebingungan, kemudian bergumam. Aku tak kaya, aku bohong. Apa? Kenapa? Kau selalu bilang uang tak masalah, tapi kau hidup dengan topeng ini? Roy menghindari mataku, menggumamkan maaf lalu mengajak ibunya keluar. Jadi, selama ini aku tak tahu siapa dia sesungguhnya. Merasa terluka dan tertipu, kuteriakan bahwa sudah berakhir di antara kami. Hatiku terbelah dua, ini sungguh mengerikan. Kemudian aku sampai rumah melihat orang tuaku panik. Seseorang telah mengirimi mereka surat ancaman mengatakan aku akan datang saat kalian tak menduganya dan mengambil semua yang aku mau. Orang tuaku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padaku. Jadi mereka menyewa bodyguard untuk melindungiku. Dan esoknya seluruh skuad muncul dan yang sangat mengejutkanku di antara mereka ada Roy. Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini tipuanmu? Aku membalas iklan itu. Aku tak tahu kalau itu untukmu. Kumohon Adele, aku butuh pekerjaan ini. Aku sungguh membutuhkan uang itu. Aku benci dia bohong padaku, tapi aku tak bisa setega itu. Jadi aku setuju kalau dia bisa jadi bodyguardku. Selama dia tahu batasannya, ada Roy yang mengikutiku kemana-mana sangat menyebalkan. Jadi saat Bernie muncul dan mengajakku kencan, meskipun tak sungguh suka si brengsek itu, aku pun menyetujuinya. Rasanya menyenangkan berdandan dan dibawa ke restoran berkelas. Dan rasanya bahkan lebih baik melihat betapa marah Roy terlihat. Di perjalananku ke restoran, Roy menghentikanku. Bernie tak seperti yang kau kira. Tolong menjauhlah darinya. Kuanggap kata-katanya sebagai rasa cemburu dan mengabaikannya. Apa yang dikatakannya membuatku semakin bertekad untuk lebih dekat dengan Bernie. Jadi ketika dia menyarankan mengadakan pesta di rumahku untuk ulang tahun ke-16 dan mengundang semua temanku, aku langsung setuju. Pestanya luar biasa. Sudah lama sekali aku tak bersenang-senang dan melupakan sejenak kejadian baru-baru ini barang sebentar. Berkat Bernie. Tunggu dulu sayang, aku sudah siapkan hadiah besar untukmu. Cahaya lampu mati dan aku menunggu, bertanya-tanya apakah itu. Tapi itu agak terlalu lama. Aku memanggil Bernie, tapi tak ada. Aku juga tak dengar dari Roy. Menyadari ada yang salah, ku cari jalan masuk ke rumah dan tiba-tiba dipegang seseorang. Shh, biar ku tunjukkan sesuatu padamu. Dia memanduku ke garasi dan aku melihat Bernie mencoba menyalakan supercar. Di sampingnya ada tas penuh perhiasan berharga. Cepat juga, tapi aku tak kesini sendiri. Ya, tapi timmu sudah diringkus. Kemudian Roy membuka pintu garasi dan para polisi masuk untuk menangkap Bernie. Di luar kulihat beberapa perampok di arah keluar dengan diborgol. Kau lagi, kau bisa belagak sok tinggi dan perkasa sesuka hati, tapi kau tak ada bedanya denganku. Ternyata, bahkan setelah pemimpinnya ditangkap, geng perampok masih hidup dan baik-baik saja. Dan Bernie adalah anggotanya. Dia hanya berpura-pura kaya untuk membodohi korbannya dan memberi info ke geng itu. Mengetahui latar belakangku yang asli, dia yang mencuri kalungku tapi misi itu gagal karena Roy menghentikannya. Sebagai balasan, Bernie membocorkan informasi soal keluarga Roy. Aku seharusnya mengekspos topeng anak orang kayamu itu lebih cepat. Kubiarkan kau lolos beberapa kali karena menghargai persahabatan kita. Tapi kau masih tak biarkan aku sendiri. Sahabat yang keliru memfitnah mencuri saat itu? Saat dia dituntun pergi, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana dengan surat itu? Kenapa kau lakukan hal bodoh yang tak perlu? Bernie tampak bingung dan bersikeras dia tak punya waktu untuk menulis hal tak penting seperti surat. Itu aku menulisnya. Aku tahu Bernie tak akan berhenti berusaha mencuri darimu dan aku tak ingin kau terluka. Jadi kukirim surat peringatan ke keluargamu untuk perlindungan. Roy berjalan keluar tapi aku pergi mengejarnya. Bagaimana dengan beberapa tuduhan antara kau dan Bernie? Apa ini alasan kenapa kau harus menjalani kehidupan palsu? Roy menjelaskan dia dan Bernie dulunya bersahabat. Roy selalu miskin sementara keluarga Bernie sedikit lebih baik.
Roy tahu kalau Bernie terlibat beberapa pencurian kecil, jadi Roy berusaha menghentikannya. Hanya saja dia membalas dendam dengan menuduh Roy. Meski tak ada bukti spesifik, karena latar belakang keluarganya yang miskin, orang-orang selalu berasumsi dia pelakunya. Jadi saat Roy pindah sekolah, dia putuskan untuk pura-pura kaya, jadi tak akan ada yang menuduhnya lagi. Oh, Royku yang malang. Kenapa menjaga keseimbanganku ini sulit sekali? Aduh, Roy membantuku berdiri dan memeriksa apa aku terluka. Kau tak harus melakukan ini, jalani saja kehidupanmu senyaman sebelumnya. Tidak, aku ingin lakukan ini. Dengan cara ini aku bisa bersepeda menemuimu kapanpun aku mau. Mobil mentereng atau pakaian mewah tidak mengubah nilaiku sebagai pribadi, tetapi bekerja denganmu terasa menyenangkan. Dan apa kau tahu, meski pakaianmu tak serapi seperti pertama kali kita bertemu, aku masih sangat menyukaimu. Itu ayahku, Marcus Baldwin, joki terkenal di dunia. Sekarang dia adalah ketua klub pacuan kuda yang sangat sukses. Sebagai anak semata wayangnya, aku selalu mendapat semua yang kuimpikan. Tapi kemudian hal besar terjadi dan mengubah segalanya. Sebelum aku cerita lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Di usia 8 tahun, aku sedang ada di ruang bermain dan menyisir rambut bonekaku saat ayah mengajak seorang wanita lusuh dan putrinya masuk. Audrey, ayah ingin kamu bertemu Beatrice dan ibunya. Mereka akan tinggal di sini untuk sementara dan menjadi pembantu baru kita. Beatrice kelihatan sangat ketakutan. Karena kasihan padanya, aku menggandeng tangannya dan membiarkannya bermain dengan bonekaku. Kami segera menjadi sahabat baik dan aku bahkan berhasil membujuk ayah agar dia bisa bersekolah di sekolah yang sama denganku. Tidak mengherankan, aku tumbuh terobsesi dengan kuda dan bermimpi menjadi joki terkenal seperti ayah. Aku berlatih menunggangi kudaku Eclair setiap hari sepulang sekolah dan kami menjadi tim yang sangat tangguh. Tak lama kemudian aku memenangkan banyak kontes junior dan bahkan koran-koran meramalkan kalau aku akan menjadi nama besar berikutnya di dunia pacuan kuda. Hal ini tentu saja menaikkan popularitasku di sekolah dan aku mulai mengumpulkan kelompok dengan anggota para elit. Namun ada satu masalah kecil, karena latar belakang Beatrice yang sederhana, gadis-gadis lain tidak menyukainya. Dari mana dapat sepatu itu? Dari nenekmu? Apa kamu membiarkan nenekmu menata rambutmu juga? Ayolah gadis-gadis, mari kita lihat apakah kantin masih memiliki muffin gandum. Segalanya hampir sempurna, dan untuk melengkapi semuanya, aku diundang ke acara gala untuk para joki muda berbakat. Aku perlu tampil sempurna, jadi aku meminta sopir untuk mengantarku ke mall dan membeli pakaian yang paling mempesona. Tapi di tengah jalan, semuanya berubah. Aku terbangun di rumah sakit memakai gaun jelek dan merasa pusing karena kebingungan. Oh Tuhan, kau sudah sadar? Hah, kenapa aku di sini? Sayang, kamu mengalami kecelakaan mobil. Kamu sudah koma selama 2 tahun terakhir. 2 tahun? Apa? Tidak mungkin. Itu berarti aku melewatkan 2 tahun penuh dalam hidupku dan sekarang umurku 17 tahun. Aku melewatkan ulang tahun ke-16. Setelah mengatasi kejutan awal menjadi putri tidur, aku memastikan bertanya hal yang paling penting. Apa Eclair baik-baik saja? Siapa pemenang Grand Championship? Setelah berbicara dengan orang tuaku, mereka memberitahuku sesuatu yang lebih mengejutkan. Audrey, kondisi kesehatanmu sangat buruk. Kami kira kami akan kehilanganmu. Kamu butuh ginjal baru, tetapi kami tidak cocok. Tapi Beatrice cocok dan dia mendonorkan ginjalnya untukmu. Kami sangat berterima kasih padanya. Jadi ketika ibunya meninggal dunia, kami memutuskan untuk mengadopsinya. Dia sekarang saudarimu. Aku sedih mendengar tentang ibu Beatrice, tetapi bersyukur atas apa yang Beatrice lakukan untukku. Lagi pula aku selalu menganggapnya saudariku. Begitu aku keluar dari rumah sakit, aku bersemangat untuk kembali ke sekolah dan melanjutkan hidupku. Hanya saja dunia sepertinya sudah berjalan tanpaku. Tidak ada yang berpakaian sepertiku lagi dan aku terjebak di kelas dengan anak-anak berusia 15 tahun. Aku mencoba berinteraksi dengan mereka. Jadi saat aku melihat guru memasang gambar seorang pria tua, aku bertanya apakah itu kakeknya. Seluruh kelas hening sejenak. Lalu tiba-tiba meledak dengan tawa. Itu presiden kita, Audrey. Bagaimana aku bisa tahu? Saat makan siang ketika aku hendak bergabung dengan teman-teman lamaku, aku mendengar mereka berbicara. 2021 menelpon, dia ingin rok tenisnya dikembalikan. Dia bicara bahasa apa? Ya ampun, Audrey seperti alien. Dia tidak tahu apa-apa. Aku bicara soal tren sindrom gadis beruntung dan dia benar-benar menatapku seperti ikan. Ayolah, kau tahu dia tidak bisa menahannya. Ayo kita beli kentang goreng keju. Apapun katamu, Beatrice. Beatrice ada di pihakku, kan? Rasanya seperti dia telah mengambil alih tempatku. Setidaknya orang tuaku akan senang aku pulang, kan? Salah, ibu selalu pergi belanja, menghadiri kelas yoga dan spa, tapi tidak pernah mengajakku. Sebaliknya dia selalu mengajak Beatrice. Rasanya dia lupa bahwa aku, anak kandungnya, sebenarnya ada. Sementara itu di klub pacuan kuda, saat aku berjalan melewati kandang, aku mendengar ayah berbicara dengan Beatrice tentang acara yang akan datang. Aku sangat beruntung kamu di sini membantu mempromosikan acara ini. Aku tidak tahu harus apa tanpamu. Aku tidak lagi cocok di sekolah, di rumah, atau di klub pacuan kuda. Hidup di sekitarku sudah berubah, dan aku merasa terjebak dalam waktu. Lebih buruknya lagi, aku harus minum obat yang menjijikkan ini.
Suatu kali pembantuku mengejarku ke sana kemari, mencoba membuatku meminum obatnya, tapi kugunakan hiasan, bantal, dan buku-buku untuk menghalangi jalannya. Aku sangat fokus membuat jalur rintangan sehingga aku menabrak Douglas Baron, rekan bisnis ayahku. Wah, kau memang gadis muda yang gigih. Malam itu ayah memanggilku ke kantornya. Aku pikir dia akan mengomel karena tidak minum obat, tapi sebaliknya. Dia mengatakan sesuatu yang tidak kuduga. Sepertinya Douglas sangat terkesan denganmu. Dia ingin kamu berkencan dengan putranya Frederick. Perusahaan sedang dalam banyak tekanan akhir-akhir ini dan memiliki Douglas di pihak kita akan sangat menguntungkan. Terutama karena dia pemegang saham terbesar kita. Apa? Ayah ingin aku berkencan dengan orang asing hanya untuk membantu bisnis ayah? Aku bisa hidupkan kembali bisnis ini sendiri tanpa harus melakukan itu. Aku hanya perlu menang turnamen pacuan kuda. Tidak, itu terlalu cepat setelah koma. Kamu belum siap. Kencan adalah satu-satunya cara. Seolah aku akan mendengarkan ayah. Jadi aku diam-diam datang ke sini bersama Beatrice. Aku baru akan memasang pelana pada Eclair, tapi kemudian aku mencium bau kotoran kuda dan mulai merasa pusing dan mual. Ayah tiba-tiba muncul dan membawaku ke rumah sakit. Ternyata aku alergi kotoran kuda. Kemudian ayah mulai memarahiku karena berlatih tanpa seizinnya. Untungnya, Beatrice bilang soal kejadian ini dan memberitahu tentang alergimu. Beatrice, kenapa? Maaf kak, aku cuma bilang ke ayah karena aku khawatir padamu. Terserah, aku tetap akan ikut pacuan kuda lagi. Sebenarnya ada terapi fisik dan jika kamu lulus tes ketangkasan, kamu bisa berlatih lagi. Ayah, kumohon. Baiklah, lakukan terapinya hanya jika kamu berkencan dengan Frederick. Aku setuju untuk berkencan, tapi aku tidak pernah bilang apa-apa akan berperilaku baik di sana. Jadi untuk mempersiapkan kencan istimewa kami, aku menonton film tutorial ini. Cara berpakaian untuk menarik pria, sebuah tutorial. Aturan nomor 1, pastikan rambutmu panjang dan jangan pernah diikat. Aturan nomor 2, pastikan menunjukkan sedikit kulit gadis-gadis. Aturan nomor 3, sepatu harus anggun dan lembut. Dan jeng jeng jeng. Begitu aku muncul di restoran dengan penampilan konyol, aku langsung mengenali pria aneh ini dari sekolah, Frederick. Jadi, aku memastikan untuk memasang ekspresi paling tidak ramah di wajahku. Begitu aku duduk, aku sengaja memesan combo makanan paling aneh, hamburger es krim. Aku yakin dia akan menganggapku gila dan pergi, tapi sebaliknya, dia mengambil sepotong hamburger es krimku dan mencicipinya. Menarik. Apa? Bagaimana bisa dia menyukainya? Tolong panggil polisi makanan ke sini. Selera berpakaianmu sangat menyegarkan. Semua tentangmu sangat menarik. Aku benar-benar terpikat. Rumor tentang dia yang aneh benar-benar nyata. Setelah kencan yang kacau dengan Frederick, aku bertemu Stephen, seorang mahasiswa kedokteran di rumah sakit yang membantu terapi fisikku. Selama latihan, dia sangat perhatian dan sangat menguatkan. Aku merasa lebih baik, tetapi kemudian Frederick muncul dan bersikeras untuk tetap di sana agar dia bisa memastikan Stephen melakukan pekerjaannya dengan benar. Dia tidak mau berhenti menyanyikan lagu-lagu yang mengganggu dan mengunyah keripik kentang dengan sangat keras. Kemudian di rumah, dia tidak mau pergi dan terus menggangguku. Ketika dia akhirnya pergi, aku mengeluh kepada Beatrice tentang betapa menyebalkannya dia. Tapi yang mengejutkanku, dia bilang dia pikir Frederick itu imut dan lucu. Tunggu, apakah ini berarti Beatrice menyukai Frederick? Pada hari pemeriksaan fisik, aku lulus di semua tes tanpa membuat kesalahan. Aku tersenyum saat dokter menyampaikan pengumuman. Nona Baldwin, sayangnya Anda gagal dalam tes ini. Aku keluar dari sana dan menangis sendiri. Aku rasa ada seseorang yang duduk di sebelahku. Aku bersiap menyuruhnya pergi ketika aku menyadari itu adalah Stephen. Audrey, peningkatan yang kamu buat sangat mengesankan. Aku yakin kamu akan lulus. Melihat wajahnya yang penuh perhatian membuatku merasa sedikit lebih baik. Kami ngobrol dan dia menawarkan untuk mengantarkanku pulang. Saat kami berjalan ke tempat parkir, kami mendengar Beatrice berbicara keras dengan, "Dokter," kami berhenti untuk mendengarkan. "Aku tidak akan memberimu uang lebih banyak. Aku sudah membayarmu untuk menggagalkan Audrey. Tanda tangani ini agar aku yakin kau akan merahasiakannya." Apa? Bagaimana bisa Beatrice mengkhianatiku seperti ini? Beatrice, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tidak mengerti betapa sulitnya hidup dalam bayanganmu. Aku suka klub berkuda, tapi kamu akan kembali dan tak ada gunanya lagi bagiku di sana. Kamu merusak segalanya. Kemudian dia pergi meninggalkanku yang berdiri mematung. Aku pulang dan bilang ke ayah apa yang telah dia lakukan. Aku berharap dia ada di pihakku, tapi... Aku yakin kamu terlalu memikirkannya. Selain itu, kamu harus berterima kasih kepada Beatrice. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupmu, tapi sekarang dia setuju untuk menikahi Frederick dan menyelamatkan perusahaan. Beatrice hanya melakukan ini untuk mencuri hidupku. Itu tidak akan berhasil. Aku lebih bertekad dari sebelumnya untuk kembali berkuda dan merebut kembali hidupku. Milikku. Sementara itu, Stephen membantu mencarikan dokter lain untuk mengujiku dan kali ini aku lulus. Aku menunjukkan hasil tes kepada ayah, dan dia akhirnya mengizinkanku untuk kembali berlatih. Tapi ketika aku mengungkit lagi soal Beatrice yang menyuap dokter, dia hanya diam saja. Apakah aku masih putrinya? Oke, kalau begitu rencana berubah. Aku bertemu dengan Frederick untuk bertanya tentang pernikahannya dengan Beatrice. Jadi, kamu setuju dengan pernikahan itu? Tidak, aku tidak ingin menikahi siapapun namanya. Bagus, maksudku itu menyedihkan.
Ya, hatiku milikmu. Bagaimana kalau kita balas dendam dan pura-pura berkencan? Hanya pura-pura saja, kalau kamu tidak keberatan. Pura-pura? Sungguh, jika itu berarti menjadi pacarmu, aku akan melakukannya. Jadi, kami segera pulang. Berjalan masuk sambil berpegangan tangan dan saling menatap mesra. Wajah Beatrice yang kesal adalah sebuah pemandangan indah. Aku melanjutkan latihan berkuda dan mengatasi masalah alergiku dengan menggunakan saset dan menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhku. Awalnya itu berhasil, tetapi kemudian aku mulai alergi terhadap masker juga. Stephen segera tahu dan keesokan harinya ia datang dengan beberapa saset herbal buatannya sendiri. Tidak hanya membantu menyembuhkan alergiku, tapi saset itu juga memberikan efek menenangkan pada diriku. Tanpa alergi yang mengganggu, aku bisa fokus berlatih dan segera kembali menjadi diriku yang hebat dalam berkuda. Aku menunjukkan bakatku ke klub dan semua orang tampak terkesan. Dengan bakatmu, kau harusnya jadi ketua. Ya, aku mungkin tidak pandai bicara seperti seseorang yang aku kenal, tapi tindakan jauh lebih nyata daripada kata-kata. Beatrice jelas iri dengan kemunculanku, jadi dia melakukan beberapa lelucon kejam padaku di sekolah. Suatu kali dia tiba-tiba berubah baik dan menawarkan kopi, tetapi ternyata dia memasukkan saus pedas ke dalamnya. Aku sangat marah. Keesokan harinya aku mengubah nada deringnya menjadi suara kentut dan menelpon nomornya. Itu lucu sekali. Tapi kemudian dia tiba-tiba pingsan dan dibawa ke ruang kesehatan sekolah. Oh ayolah, apakah dia sangat terluka sampai pingsan? Ku beritahu siswa lain dia cuma pura-pura, tapi alih-alih mendengarkanku, mereka semua memihak Beatrice. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Beatrice bahkan memberimu ginjalnya, tapi kamu menakut-nakutinya sampai pingsan. Ya, kamu tidak akan ada di sini hari ini tanpanya. Orang macam apa kamu ini? Merasa diremehkan dan tidak didengar, aku berlari pergi. Aku bergegas pulang dengan marah dan di tengah jalan aku bertemu Stephen. Tidak mampu menahan emosiku lagi, aku menangis terseduh-seduh. Dia memaksa agar kami berjalan-jalan dan aku akhirnya menceritakan semuanya kepadanya. Aku tidak membenarkan yang dilakukan Beatrice, tapi aku sedikit mengerti dari sudut pandangnya. Dia yatim piatu yang merindukan sebuah keluarga. Dia akhirnya menemukan tempatnya di dunia dan kemudian kamu terbangun dan menjadi ancaman. Aku belum pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Aku sadar hal terbaik yang bisa kulakukan adalah berhenti balas dendam dan mencurahkan semua energiku untuk pemulihan. Aku berhenti bergaul dengan teman-temanku, lalu putus dengan Frederick. Aku berlatih keras di klub, tetapi bukan untuk ayahku atau perusahaan, tapi untuk diriku sendiri. Beatrice muncul dan mencoba memprovokasiku, tapi aku tidak peduli. Semua kerja kerasku membuahkan hasil dan aku lolos ke turnamen. Di turnamen, aku memimpin balapan dan merasa tak terkalahkan. Tapi kemudian beberapa lebah mulai mendengung di sekitar wajah Eclair. Dia panik dan mulai melompat-lompat. Lalu semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di rumah sakit merasa pusing dan melihat seseorang mengobrak-ngabrik tempat tidurku. Beatrice, apa yang kamu lakukan? Kemudian Stephen muncul. Apa ini yang kamu cari? Aku melihat Beatrice menukar saset dengan yang berisi serbuk sari untuk menarik perhatian lebah. Aku yakin dia juga menukar yang sebelumnya untuk memperburuk alergimu. Apa yang aku lakukan sampai pantas menerima ini? Semuanya sangat mudah bagimu kan? Karena kamu aku kehilangan segalanya. Beatrice, bagaimana bisa? Minta maaf pada Audrey sekarang juga. Tidak, aku tidak mau. Ini semua salahmu. Ini semua salahku. Bertahun-tahun yang lalu, aku menjalin hubungan dengan Ibu Beatrice. Kami berpisah secara baik-baik, tetapi baru di hari-hari terakhirnya dia mengatakan kebenaran padaku. Beatrice adalah putriku. Aku tidak ingin mengecewakan siapapun, jadi aku menyimpannya sendiri. Tapi ketika kamu butuh ginjal dan Beatrice ternyata cocok, aku menggunakan ini sebagai alasan untuk menyarankan mengadopsinya. Kemudian kamu bangun dan kami sangat bahagia. Ayah tidak menyadari bagaimana ini mempengaruhi Beatrice atau kamu, Audrey. Tolong maafkan ayah ingin memperbaikinya. Ibu dan aku sangat terkejut dan ibu menyuruh ayah pergi mencari Beatrice. Setelah ayah pergi, ibu memelukku. Sayang, kamu dan Beatrice berhak mendapatkan kehangatan dan cinta. Ibu janji segalanya akan lebih baik mulai sekarang. Saat aku meninggalkan rumah sakit keesokan harinya, aku melihat Beatrice berjalan ke arahku. Maafkan aku, kamu selalu baik padaku dan aku sangat jahat. Aku sangat khawatir saat kamu koma. Tapi begitu kamu bangun, aku takut tidak ada yang menginginkanku lagi. Aku peduli padamu, Audrey. Kamu saudariku. Aku memeluknya erat. Kamu selalu menjadi saudariku, Beatrice. Tapi tolong, jangan ada lagi lelucon. Kemudian aku melihat Stephen berjalan ke arahku, sambil membawa balon besar. Sepertinya kamu kedatangan tamu. Aku senang kalian berdua berbaikan. Ini aku membawakannya untukmu. Ya, di sini aku menghadapi ketakutan terbesarku, matematika. Florence, fokus. Berapa 9 tambah 11? A 19 atau B 21? Angka-angka itu berputar di sekelilingku. Aku mulai panik. 9 tambah 11, 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 19? Tidak, 21? Dewa-dewa numerik yang hebat, kenapa ini begitu membingungkan? Kau sangat keterlaluan. Duduklah, aku akan tunjukkan lagi. Aku masih tidak mengerti kenapa aku harus melakukan ini. Ini tidak seperti aku pergi ke sekolah. Ya, aku berhenti sekolah belum lama ini untuk membantu ibu mencari uang. Jika kalian belum tahu, kami sangat miskin. Ngomong-ngomong, aku Florence, 15 tahun dan luar biasa. Ya, sepertinya.
Aku tahu aku sangat bodoh, tapi untungnya kakak laki-lakiku Thomas tidak memiliki otak yang sama denganku. Orang itu makan ilmu pengetahuan untuk sarapannya. Dia bersekolah di SMA elit tentu saja dengan beasiswa. Dan selalu menjadi siswa terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Dia jenius. Ibu selalu bilang dia satu-satunya tiket keluar dari kemiskinan. Itu sebabnya dia punya 3 pekerjaan sekaligus. Sementara aku jual besi tua ke tempat rongsokan untuk mendukung studinya. Kami bertiga telah kerja keras menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami. Namun, suatu sore, tiba-tiba aku melihat poster Thomas yang menuduhnya mematahkan lengan teman sekelasnya. Omong kosong apa ini? Aku merobek semua poster itu, lalu pulang ke rumah dan melihat sekelompok gangster sedang merusak barang kami. Ibuku dan Thomas di pojokan memohon agar mereka berhenti. Hentikan, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kulakukan, anak nakal? Aku menagih ganti rugi untuk korban kakakmu. Dia melawan orang yang salah, anak dari keluarga kaya raya. Kau salah orang. Thomas tidak akan menyakiti seekor lalat pun, kan Thomas? Aku menoleh kepadanya tapi dia hanya menunduk dengan rasa bersalah dan kalah. Berapa biayanya? $3.000. 3.000? Kamu bercanda kan? Apa aku kelihatan bercanda? Lepaskan dia. Hentikan saja, kalian semua. Lalu ibu bergegas ke dapur dan membawa kembali semua toples tabungan kami. Jumlahnya sekitar $1.000. Ambil saja dan tinggalkan kami sendiri. Sisanya aku bayar nanti. Preman itu melepaskanku dan mengambil toples. Kami kembali bulan depan mengambil sisanya. Ibu berlutut. Ia tampak begitu putus asa di antara barang-barang yang berantakan. Bu, Florence, aku sangat menyesal. Biar aku bantu, sekolah sudah menskorku selama sebulan penuh. Aku akan cari pekerjaan, aku akan membayar hutang. Tidak, anakku, gunakan waktumu untuk belajar. Setelah kembali ke sekolah, jadilah murid yang sempurna. Jadi tidak ada yang akan meremehkan kita lagi, oke? Tapi bagaimana hutangnya? Serahkan padaku. Aku akan kerja beberapa shift tambahan dan semua akan beres. Sekarang pergilah belajar. Terima kasih, Ibu. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Lalu dia pergi. Saat itulah senyum ibu hilang. Aku tahu ibu hanya mengatakan itu agar Thomas bisa tenang. Kenyataannya tidak ada jumlah shift ekstra ibu yang bisa memberi kami $2.000 pada bulan depan. Aku pikir jika perhitungannya benar, semuanya tergantung padaku untuk menyelamatkannya. Ku coba cari pekerjaan, tapi entah kenapa semuanya hanya bertahan selama 1 shift. Misalnya di restoran ini, semua makanan dan minuman jatuh begitu saja dari nampanku. Atau saat aku bekerja di lokasi konstruksi dan kakiku tersangkut di benda yang baru saja aku bangun. Aku pulang dengan perasaan lemas. Saat itu ada ketukan pintu. Itu Matthew, sahabat Thomas. Aku bisa rasakan pipiku memanas. Halo, bumi untuk Florence. Kau izinkan aku masuk atau kita akan berdiri di sini dengan canggung? Oh, tentu saja. Masuklah. Kamu terlihat lelah. Kamu baik-baik saja? Ini cuma masalah dengan Thomas. Aku sudah berusaha mendapatkan pekerjaan untuk membayar hutang, tapi tidak ada yang berhasil. Aku turut berduka untuk keluargamu. Aku ingin bantu, tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Setelah pembicaraan, Matthew mencarikanku pekerjaan pembantu di rumah sepupunya. Pembantu lain sedang mengajakku berkeliling. Keluar! Seorang berlari melewati kami sambil menangis. Apa itu? Itu adalah Tuan Paul yang sedang mengamuk. Dia adalah anak haram dari mendiang tuannya. Dan baru dibawa ke sini 5 tahun yang lalu oleh kakeknya. Dan katakan saja Nyonya Stephanie, ibu tirinya tidak begitu senang dengan hal itu. Mereka sudah saling bermusuhan sejak saat itu. Gadis yang baru kamu lihat kesayangan Nyonya Stephanie. Dia duri dalam daging bagi Tuan Paul untuk sementara waktu. Maka aku harus temukan cara mendapatkan sisi baik mereka berdua untuk membuktikan bahwa aku sempurna untuk pekerjaan ini. Oke, hari pertama di tempat kerja. Nyonya Stephanie mengeluhkan koleksi mobil-mobilan Paul. Jadi kubuang semuanya. Tapi Paul menjadi marah besar dan mengobrak-ngabrik tempat barang rongsokan untuk menemukan satu persatu. Maaf, Tuan Paul. Hanya saja Nyonya Stephanie, ups. Dia segera bergegas pergi menemui Nyonya Stephanie. Aku merasa tidak enak, jadi aku menebus kesalahan di antara mereka. Aku memasak sup kesukaannya dan mengatakan bahwa Nyonya Stephanie membuatnya sebagai permintaan maaf. Tapi saat dia mengambil suapan pertama, wajahnya berubah menjadi hijau dan berlari ke toilet terdekat. Ups. Suatu hari saat hujan, aku sedang membuang sampah dan melihat seorang wanita aneh mengintip dari pagar. Dia tiba-tiba tersandung, jadi aku membantunya berdiri, bertanya apakah dia sedang mencari seseorang, tapi dia langsung lari. Wow, Yesus, sudah berapa lama kamu di sana? Cukup lama. Masuklah ke dalam. Di luar dingin sekali. Tentu saja. Kemudian pada hari itu aku sedang membersihkan kamar Nyonya Stephanie ketika tanpa sengaja menjatuhkan kotak perhiasannya. Kotak itu jatuh ke lantai, menumpahkan perhiasannya kemana-mana. Salah satu gelang patah menjadi 2. Aku panik mengantonginya untuk diperbaiki nanti saat kepala pelayan yang kasar membuka pintu. Aku minta maaf dan berjanji untuk memperbaikinya, tapi dia bersikeras memecatku. Saat itu Paul masuk dan memerintahkannya untuk membiarkannya. Paul tinggal dan melihatku memperbaikinya. Di mana kau belajar itu? Bukan apa-apa. Aku tumbuh di taman trailer. Semua yang kami miliki dari tempat rongsokan. Hanya perlu sedikit perbaikan. Aku sudah melakukannya sejak lama, jadi... Kau punya bakat. Selain itu menggunakan kembali barang-barang itu keren. Terserah apa katamu, pria cantik. Kamu mau jalan-jalan sekali-sekali? Semacam kencan? Mungkin. Tidakkah pacarmu akan cemburu?
Pacar apa? Aku masih jomblo dan siap untuk berkencan sekarang. Tentu saja, kenapa tidak? Di akhir pekan, Paul mengajakku ke kedai kopi favoritnya dan aku bisa melihat sisi lain yang lebih lembut dan penuh perhatian. Ternyata dia tidak pernah punya pacar, jadi aku membuatkan dia tutorial merayu. Tentu saja dengan harga tertentu. Pada awalnya aku pikir dia hanya berlatih denganku dengan memberiku bunga dan coklat mewah. Namun dia terus merayuku dengan daftar yang aku buat sendiri. Dia menyiapkan piknik romantis di bawah bintang-bintang di halaman belakang, mengajakku ke taman dan menyaksikan matahari terbenam bersama. Malam itu kami berjalan kembali ke rumah. Sebelum masuk ke dalam, Paul menghentikanku. Beberapa minggu terakhir ini saat aku mengenalmu, saat-saat terbaik dalam hidupku. Florence, aku pikir aku jatuh cinta padamu. Mau jadi pacarku? Oh, dari mana kamu belajar kata-kata murahan itu? Apa kamu suka? Di sini panas atau karena kamu di sampingku? Hentikan. Aku cuma ingin kau janji untuk berada di sisiku apapun yang terjadi. Aku janji. Ketika Paul pergi, aku kembali ke kamar dan mengeluarkan buku harianku, lalu mencentang kotak terakhir di daftarku. Ya, itu menyenangkan, Paul, tapi semuanya harus berakhir. Sebentar lagi kau akan bayar semua yang kau lakukan pada keluargaku. Aku mengetahui kebenarannya saat Matthew datang ke rumah kami. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Kakakmu ditipu. Dia tidak memulai perkelahian. Seorang pria mengejek keluarga miskin kalian sehingga Thomas menjadi agresif. Setelah kejadian itu, orang itu merasa kesal karena Thomas memukulinya. Dia pura-pura patah tangan dan menyuruh keluarganya mendatangi kalian. Mereka tidak butuh uangmu, cuma mau kalian menderita. Dan siapa orang itu? Dia, Paul, sepupuku. Apa yang dia lakukan salah, jadi aku berada di pihakmu dalam hal ini. Dan satu lagi, Matthew memutar video Stephanie dan preman-premannya yang mengancam ibuku dan meminta lebih banyak uang. Kemarahanku menjadi membara. Saat itu, aku memutuskan untuk membalas dendam. Itulah sebabnya aku menjadi pembantu di rumah Paul, menyabotase hubungannya dengan Stephanie dan membuatnya jatuh cinta padaku. Semua berjalan sesuai rencana sejauh ini. Namun hal berikutnya yang aku tahu, ibu menelpon memberitahu bahwa Thomas dikeluarkan dari sekolah dan kabur dari rumah. Darahku mendidih. Itu dia, hari ini adalah hari di mana Paul akan tamat. Aku mengambil gelang Stephanie yang rusak dan meletakkannya di samping meja tempat tidur. Saat pengecekan harian, kepala pelayan langsung menemukannya dan memberitahu Stephanie. Dia bergegas menegurku karena telah mencuri perhiasannya. Saat itu, Paul menukik untuk membelaku. Paul, kamu harus percaya padaku. Aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin memperbaikinya sebelum mengembalikannya kepada Nyonya Stephanie. jangan khawatir, aku percaya padamu. Kau dengar, aku tahu kamu membenciku, tapi jangan coba-coba menyeret orang yang kucintai. Oh, akhirnya kau buka-bukaan juga ya? Kau dan pacar miskinmu. Dasar payah. Kau benar, kita memang mirip, dan itu berarti kita tidak sepertimu. Dasar penyihir jahat. Mari kita lihat bagaimana kamu menyukainya sendirian di jalan. Penjaga, usir mereka sekarang. Detik berikutnya, Paul dan aku dibuang di trotoar bersama barang-barang kami. Melihat dia bergulat dengan barang-barangnya, aku tidak bisa menahan tawa. Bagaimana rasanya dibuang seperti benda yang tidak diinginkan? Menyenangkan ya kan? Apa yang kau katakan? Kau ingat Thomas, orang yang mematahkan lenganmu, orang yang kamu gunakan untuk memeras uang dari keluargaku? Aku adiknya. Aku rasa kamu salah paham. Thomas tidak mematahkan lenganku. Dia hanya mendorongku ke tanah dan bilang jangan bicara omong kosong tentang keluargaku. Aku tidak peduli, tapi Stephanie terus menyuruhku bolos. Dia pasti memanfaatkanku. Kamu mengejek keluargaku karena miskin. Itu sebabnya Thomas sangat marah padamu. Itu tidak benar. Aku juga dulu miskin. Kau ingat wanita yang mengintai di sekitar rumah? Itu ibu kandungku. Dia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Ternyata Paul dan ibunya ditinggalkan oleh ayahnya karena latar belakang mereka yang sederhana. Kemudian kakeknya menemukannya. Meski Paul tidak mau, ibunya memaksa untuk ikut dengan kakeknya agar kehidupannya lebih baik. Namun yang tidak diketahui oleh ibunya adalah bahwa rumah besar itu adalah tempat yang paling dingin dan terisolasi. Itu sampai kau datang. Dan aku tersadar, Paul berkata jujur, itu berarti aku telah membalas dendam pada orang yang salah. Maafkan aku tidak tahu. Dan sekarang kamu diusir, Thomas sudah pergi, dan ada hutang yang sangat besar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hei, tidak apa-apa, selesaikan satu persatu. Aku tidak marah padamu. Aku hanya harap kamu cerita, tapi tidak apa-apa. Aku tidak suka rumah itu. Bagaimana kakakmu? Dia diusir dan pergi. Aku yakin dia baik-baik saja, aku bantu mencarinya ya. Terima kasih, dan aku minta maaf, aku tidak tahu bagaimana menebusnya. Tidak perlu, aku punya firasat kalau kau tak membuat rencana yang aneh-aneh. Bukan aku, itu sebenarnya sepupumu, Matthew. Aku membawa Paul kembali ke rumahku di mana dia bisa istirahat sementara ibu menangis. Dia bilang Thomas dituduh menjiplak esai sehingga dia tidak bisa lagi bersekolah di sekolah itu. Tapi Thomas terlalu pintar untuk itu. Jadi Paul usul melakukan investigasi. Untuk menemukan esai siapa yang seharusnya dijiplak Thomas, kami masuk ke laboratorium komputer sekolah. Kami sedang mengintip ketika tiba-tiba Paul dicengkram dari belakang dan diseret. Aku perlahan berbalik dan sangat terkejut. Aku lari ke rumah Matthew menggedor-gedor pintu. Matthew, Paul diculik. Dia pewaris keluarga Adam. Mereka membawanya untuk uang tebusan. Pewaris? Apa maksudmu? Pengacara kakekmu datang menemui Paul dan aku mendengar pembicaraan mereka. Kakekmu sakit, jadi dia memberi kuasa ke pengacara untuk menyerahkan surat wasiat kepada ahli waris tunggalnya, Paul. Surat wasiat? Kau tahu di mana itu? Jika kita menukarnya dengan nama orang lain, mereka akan membebaskan Paul dan mengincar orang itu.
Ide bagus, aku rasa Paul meninggalkannya di kamar tidurnya. Mungkin masih ada di sana. Matthew dan aku bergegas ke rumah Paul. Matthew menyelinap masuk ke kamarnya sementara aku berjaga-jaga. Matthew menukar surat wasiatnya dengan surat wasiat palsu, mengeluarkan korek api dan membakarnya. Saat itu aku menyalakan lampu, membuatnya takut setengah mati. Matikan lampunya, Flores, nanti ketahuan. Maksudmu kamu akan tertangkap? Kemudian aku membuka pintu, memperlihatkan semua orang di keluarganya dan adikku, Thomas. Apa yang terjadi? Masuk ke perangkap sendiri, sepupu? Iya, kamu baru saja ketahuan. Ingat saat kita di laboratorium, aku sangat terkejut melihat adikku sedang menahan Paul. Shh, diamlah atau kita akan ketahuan. Thomas, kupikir kau sudah pergi. Ibu sangat khawatir. Maaf, tapi aku harus selesaikan masalah ini. Keadaan jadi tidak jelas sejak kejadian dengan pria itu. Dan sekarang ini, aku harus buktikan tidak bersalah. Jadi aku kesini dan menemukan ini. Lihatlah. Ternyata esai Thomas sama dengan milikmu, Matthew. Kau memanfaatkanku untuk membalas dendam pada Paul padahal dia tidak bersalah. Kau bilang pada Thomas bahwa Paul menjelek-jelekan keluarga kami dan mengadu domba di antara mereka. Kamu membuat hidup kami sengsara. Aku mempercayaimu. Tidak bisa dipercaya kau bertindak sejauh ini. Kau selalu ingin warisan kakek. Semuanya adalah kompetisi bagimu untuk membuktikan bahwa kamu pantas menjadi penerusnya. Semua usaha itu tetap gagal. Tahukah berapa banyak malam tanpa tidur untukku belajar atau menyusun rencana karena khawatir ayah dan ibu akan menyalahkanku karena tidak berusaha. Karena tidak bisa, lebih baik. Dan kau baru saja muncul dan semua orang melihatmu sebagai anak emas. Dan semua usahaku sia-sia. Kenapa kakek? Kenapa bukan aku? Kamu tidak diikutsertakan dalam wasiat karena keserakahan dan kelicikanmu. Sekarang aku tahu itu kesalahan orang tuamu dan akan ada hukumannya. Dan kamu, Matthew, kamu akan bergabung dengan tentara setelah lulus untuk melayani negara. Belajar disiplin dan jadi orang lebih baik. Pengawal, bawa mereka pergi. Saat Matthew keluar, dia berhenti sejenak saat melihat Thomas dan aku. Aku benar-benar minta maaf untuk semuanya. Lalu dia berjalan keluar pintu. Pada akhirnya, kakek memilih untuk memberikan bagiannya pada Paul. Akan tetapi, Paul menolak. Dia tidak pernah menginginkan uang itu. Yang dia inginkan hanyalah hidup nyaman bersama ibunya. Jadi malam itu dia mengemasi barang-barangnya dan siap untuk kembali ke rumah sejatinya. Melihat Paul, aku sadar menyimpan kebencian tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya membuat banyak derita dan bahkan menyakiti orang lain yang tidak bersalah di sepanjang jalan. Yang terbaik adalah fokus pada dirimu sendiri. Lakukan yang kau bisa dan semuanya mengikuti. Setelah semua misteri terbongkar, kami bebas hutang dan Thomas bisa kembali sekolah dengan beasiswa penuh. Selain itu, untuk mengimbangi apa yang telah kami alami, kakek Paul memutuskan memulai sebuah dana amal dan keluargaku adalah orang pertama yang menerimanya. Mereka bahkan bantu ibu mendapatkan pekerjaan tetap. Sedangkan aku menemukan bakat membuat sesuatu dan mendapatkan tempat magang di sebuah studio tembikar. Rekan kerjaku telah menjadi keluarga besarku. Mereka selalu mengejekku setiap kali dia menjemputku. Ayo, kita akan pergi ke tempat yang sangat istimewa. Kemana? Kejutan, pegang erat-erat. Hai, namaku Beatrice Legrand. Aku putri tunggal dari 2 ilmuwan roket terkenal di dunia. Sejak kecil, aku selalu diajak setiap kali mereka tampil di televisi. Dan sahabatku, Alexine, selalu menjadi teman baikku. Apa rahasiamu meraih kesuksesan? Ya, kami berdua cinta sains sejak kecil dan memutuskan untuk mengabdikan hidup kami untuk sains. Dan keluarga adalah motivasi terbesar kami, bukan sains roket. Wow, orang tuamu keren banget. Dalam perjalanan pulang, ayah bertanya, Jadi, apa cita-citamu, sayang? saat aku masih bingung mencari jawaban, Alexine sudah berkata, aku ingin menjadi pembawa acara bincang-bincang seperti wanita itu malam ini. Keren, kamu pasti bisa. Jangan khawatir, Beatrice, kamu akan segera tahu cita-citamu. Tapi Alexine dan aku mengalami masalah dalam belajar. Alexine kesulitan mengucapkan kalimat yang tepat, sedangkan aku sulit membaca dan menulis. Tentu saja kami benci sekolah. Orang tuaku membawaku ke dokter dan aku didiagnosis menderita disleksia. Ia juga mengatakan aku akan mengalami banyak kesulitan di sekolah dan tidak akan mencapai hasil akademis yang tinggi. Aku cukup kesal mendengarnya. Tapi ayahku, yang merupakan guru SMA, tidak senang dengan pernyataan itu. Omong kosong, Beatrice sangat cerdas. Disleksia atau tidak, ia akan berhasil dengan metode belajar yang tepat. Sejak saat itu, ayahku mulai membantuku dan Alexine belajar. Setiap kami selesai satu buku, ia akan memberi kami hadiah kecil. Ia juga memperkenalkan kami pada olahraga, seni, dan bahkan membawa kami ke tempat-tempat keren seperti museum, galeri, dan akuarium. Sejak aku melangkahkan kaki di akuarium, aku tahu tempat ini cocok untukku. Karena lumba-lumba. Lihat, ia mengikutiku. Aku langsung memberitahu orang tuaku kabar baik itu malam itu. Aku sudah menemukan passionku.
Aku akan jadi ahli biologi kelautan saat aku dewasa. Tahun demi tahun berlalu dan sekolah tidak lagi menakutkan bagi kami. Berkat ayahku, aku sekarang menjadi yang terbaik di kelas dan unggul dalam pelajaran biologi. Disleksia tidak terlalu mempengaruhiku. Sementara itu, Alexin berhasil menghilangkan gagapnya dan jauh lebih percaya diri. Kami seperti Superman dan Batman, selalu berdampingan untuk meraih impian kami. Profesor Coleman, tolong ceritakan lebih lanjut tentang penelitian terbarumu. Ini adalah karya hidupku yang telah dikembangkan selama 1 dekade terakhir. Kami berdua diterima di SMA elit yang akan menjadi batu loncatan yang bagus untuk masa depan kami. Namun tidak seperti di SMP di mana aku bisa belajar dengan kecepatanku sendiri. Aku harus berusaha keras untuk mendapatkan nilai yang bagus karena kurikulum di sini sangat ketat. Sayangnya, disleksia kambuh karena stres membuat segalanya semakin sulit bagiku. Di kelas, aku harus mencari kamu setiap 5 menit yang membuat proses belajarku melambat. Suatu kali aku tinggal di kelas selama istirahat untuk mengkoreksi semua kata-kata yang aku campur aduk dalam esaiku. Itu membuatku disebut sikutu buku. Sebaliknya, Alexin yang cantik dan ekstrovert telah menjadi wajah dewan siswa. Dan dia masih berusaha membantuku. Benar, ini hanya kemunduran kecil. Namun itu belum semuanya. Kemarin, guru kimiaku memintaku untuk membaca peraturan keselamatan laboratorium. Jangan mencicipi atau mengendus. Kalian harus menyebarkan mantra. Apa? Maksudku, bau. Maaf. Kita di kelas kimia, bukan ramuan 101 Profesor Snape. Begitulah Snape menjadi nama panggilanku. Semua karena si Francois itu. Semua orang menyukai kejahilannya dan dia lolos dari semua hukuman karena dia bintang lari yang sedang naik daun. Tapi sebenarnya dia penjahat dalam ceritaku. Akhir-akhir ini Alexin dan aku hanya punya sedikit waktu untuk mengobrol. Nongkrong dengan Francois. Mereka bertemu ketika Alexin mewawancarainya untuk koran sekolah. Lebih buruk lagi, dia sering membelanya, mengatakan aku akan menyukainya kalau aku juga mengenalnya. Tidak, terima kasih. Selain itu, tampaknya Alexin meraih prestasi untuk mimpinya. Sementara itu, aku hampir tidak bisa belajar dan bergaul dengan teman-teman sekelasku. Kemudian tibalah saatnya ketika setiap siswa yang ingin memulai kuliah di universitas bergengsi perlu ketemu konselor perguruan tinggi, Bu Dupont. Dia bilang nilaiku cukup bagus, tapi aku juga memerlukan pernyataan pribadi yang bagus. Tujuannya untuk menangkap esensi diriku dan menunjukkan aku siap berkomitmen pada masa depanku. Cukup sederhana, bukan? Tapi ketika harus benar-benar menulis, kenapa hal itu begitu sulit? Apakah aku meragukan rencanaku sendiri? Apa benar aku bisa jadi ahli biologi kelautan? Saat makan malam ku coba sampaikan ini ke orang tuaku. Tapi tampaknya mereka sudah mengira aku mahasiswa biologi kelautan. Kurasa tidak ada jalan kembali. Aku memanggil Alexin ke akuarium untuk membantuku menjernihkan pikiran. Dia terlambat, jadi aku pergi menemui teman-teman lumba-lumbaku. Mereka benar-benar menenangkanku. Tiba-tiba suara melengking menyadarkanku. Kamu disleksia karena kamu bisa bicara bahasa lumba-lumba? Haruskah kami carikan buku tentang lumba-lumba? Aku berbalik untuk melihat Alexin dan rombongan teman-teman barunya dan si badut. Mereka mulai cekikikan. Tidak ada kata dalam bahasa Inggris yang bisa menggambarkan betapa marah dan terhinanya diriku. Apa kamu perlu bawa mereka ke sini untuk mempermalukanku? Aku menjauh, tapi secara tidak sengaja menuju ke sebuah terowongan kaca. Rasanya seperti aku benar-benar tenggelam di dalam air. Kenangan mengerikan saat aku jatuh menembus es ke dalam air yang dalam, gelap dan dingin membekukan muncul kembali. Aku segera berlari keluar. Max, tunggu. Aku berbalik melihat Alexin mengejarku. Awas, ada mobil. Aku segera mendorongnya menjauh. Mobil itu tidak menabraknya, tapi dia terluka. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Namun saat ia sadar, Alexin tidak bisa berbicara. Dokternya mengatakan pita suaranya lumpuh sementara karena trauma leher dan dada. Artinya Alexin tidak bisa menjadi pembawa acara hari olahraga sekolah. Aku diliputi rasa bersalah. Alexin berkata, "Aku akan baik-baik saja. Maaf, aku pikir mengajak teman sekelas akan menghiburmu." Ia bahkan berkata aku harus mengejar impianku dan tidak membiarkan apapun menghalangiku. Aku sangat tersentuh, namun entah kenapa kata-katanya membuatku merasa sangat tertekan. Aku akan bekerja lebih keras mulai sekarang. Setelah hari itu, Francois terus mengikutiku kemana-mana mencoba meminta maaf. Aku menghindarinya seperti wabah. Suatu hari aku bolos bahasa Inggris dan saat aku kembali, teman-teman sekelasku membicarakan tentang guru pengganti bernama Pak Legrand. Mereka tampak begitu bersemangat karena dia tidak menyuruh mereka mengerjakan tugas dan hanya menceritakan kisah-kisah lucu. Nama itu mengingatkanku. Dan kemudian kecurigaanku terbukti saat aku melihat kakekku tampak marah dan kecewa setelah pulang sekolah. Aku jelas pulang ke rumah dalam keadaan badai yang hebat, tapi itu tidak masalah. Kugunakan kesempatan ini mencurahkan isi hatiku tentang betapa melelahkannya sekolah. Betapa menyebalkannya diganggu oleh orang tolol sepanjang waktu sementara sahabatku tidak ada di sampingku. Anehnya, kakek mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata bahwa dia akan mengurusnya. Beberapa hari kemudian dia mengungkapkan bahwa caranya menanganinya membuatku menjadi guru les si tolol itu. Ide terburuk yang pernah ada. Meskipun Pop-Pop menjamin badut itu akan bekerja denganku, aku tetap ingin mencium atlet itu dengan pukulan ke atas. Aku ke Alexin berpikir dia akan membantuku.
Tanpa diduga, Alexin juga menyuruhku untuk memberinya kesempatan. Lalu aku mungkin melihat sisi baiknya juga. Tepat pada saat itu, si idiot itu muncul dengan Nintendo Switch. Sungguh tidak dewasa, itu isyarat bagiku untuk pergi. Setelah pelajaran pertama, aku menyadari metode pengajaran biasa apapun tidak akan pernah bisa menarik perhatian si bodoh ini. Tapi aku tidak bisa nyerah gitu aja. Orang tuaku mengajari tidak ada siswa yang buruk. Baiklah, aku akan temukan cara yang tepat untuknya belajar. Jadi, aku menunjukkan kepadanya video YouTube tentang biologi agar dia tetap fokus, mengajarinya lagu tabel periodik, dan bicara sejarah dunia dengan bahasanya. Pada tahun 1914, setelah Archduke Austria meninggal, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia, dan Rusia seperti, jangan banyak bicara, kami akan menangkapmu. Kemudian Jerman ingin menjadi karakter utama dan mengobarkan perang ketika tidak ada yang memintanya. Jadi, maksudmu Perang Dunia Pertama dimulai terutama karena Kekaisaran Jerman ditekan untuk menjadi yang terbaik? Ya, saudaraku. Setelah beberapa waktu, nilai Franqua naik dari D dan F menjadi C dan B. Sementara aku tidak perlu lagi belajar keras seperti sebelumnya karena mempersiapkan pelajaran untuknya membantuku mengingat semuanya secara alami. Belajar tiba-tiba tidak begitu sulit lagi, dan mungkin Alex benar, orang ini ternyata tidak seburuk itu. Suatu sore, Franqua berbagi kabar baik. Hei, lomba lariku lancar. Terima kasih membantuku memperbaiki nilaiku. Kalau tidak, aku didiskualifikasi. Ayo kita rayakan. Selamat, kita tidak bisa merayakannya tanpa Alexin. Kudengar dia baru saja kembali dari rumah sakit. Ayo ke tempatnya dan bersenang-senang, tapi jangan berlebihan. Franqua dengan semangat bicara tentang prestasinya yang hebat, sementara aku memberitahu Alexin bahwa kami sudah akur. Namun Alexin tampak tidak bersemangat. Kemudian dia dengan dingin meminta kami untuk pergi. Kami berdua sangat bingung. Aku bertanya kepada Ibu Alexin dan mengetahui bahwa sebagian besar lukanya telah sembuh kecuali pita suaranya. Dia sedang menjalani perawatan, tapi dokternya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa berbicara lagi. Gadis malang. Tiba-tiba Alexin keluar untuk meletakkan selembar kertas di tanganku lalu melarikan diri. Dalam perjalanan pulang aku membaca, "Ini semua salahmu. Jika kamu tidak lari, semua ini tidak akan terjadi. Aku lebih baik tertabrak mobil, itu hanya akan membuat lenganku patah. Kamulah yang membunuh impianku." Itukah perasaan Alexin yang sebenarnya? Kata-katanya sangat menyakitkan. Ketika Alexin kembali ke atas, dia tidak berbicara dengan siapapun dan tentu saja menghindariku dan Franqua. Suatu kali saat istirahat, Budupon datang menemuiku dan memuji pencapaian pribadiku. Dia berkata jika aku mempertahankan nilaiku, aku akan berhasil meraihnya. Itu berarti esaiku tidak sepenting seperti yang aku kira, bukan? Franqua sangat senang untukku, namun aku melihat Alexin melotot dari sudut mataku dan langsung memberi isyarat kepada Franqua untuk tidak terlalu senang. Saat makan siang dia bertanya apa aku kesal karena Alexin. Tidak juga, dia akan lebih bersemangat setelah sembuh. Jadi, kenapa dia berwajah murung? Bukankah Budupon bilang kamu memiliki masa depan yang cerah? Aku tidak yakin lagi. Aku membuat diriku terlihat seperti seseorang yang benar-benar berkomitmen pada biologi laut dalam esaiku. Namun jauh di lubuk hati aku merasa seperti berbohong. Aku bahkan tidak bisa mendekati air setelah jatuh menembus es sekali itu. Tiba-tiba aku merasa tenggorokanku tertutup dan mataku berair. Aku secara naluriah berdiri pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku ingin membicarakan hal ini dengan ibuku segera setelah aku tiba di rumah. Namun aku tiba di tengah-tengah percakapannya dengan Ibu Alexin. Ia memberi kami kabar baik. Terapi suara berhasil dan Alexin kini dapat bicara. Itu luar biasa. Ibu Alexin berkata ia menungguku di taman, jadi aku langsung pergi ke sana. Di taman, aku melihat Alexin berdiri di tepi kolam. Syukurlah kamu bisa bicara lagi. Aku selalu tahu kamu akan pulih demi mimpimu. Mimpiku? Sudah berubah jadi abu. Lalu Alexin memberitahuku bahwa meskipun dia bisa bicara lagi, suaranya yang lembut tidak bisa kembali. Oh tidak, aku mati rasa di dalam hati dan berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya. Aku masih percaya dia bisa mengatasi ini dan mendapatkan kembali suaranya seperti dia mengatasi gagapnya. Gampang bagimu untuk mengatakannya. Apa kamu tahu bagaimana rasanya ada setan di tenggorokanmu? Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri lagi. Tidak, kamu masih bisa. Bagaimana denganmu? Bisakah kamu mengatasi rasa takutmu untuk meraih mimpimu? Ayo sekarang, lakukan. Dengan setiap baris, Alexin melangkah maju, mendorongku lebih dekat ke tepi hingga hanya ada beberapa inci antara aku dan air. Teruskan, ini demi mimpimu. Apa yang kamu takutkan? Alexin melangkah satu langkah lagi dan aku jatuh ke dalam kolam. Trauma menguasai diriku. Aku panik, mengira ini sudah berakhir. Lalu, seseorang menarikku keluar. Franqua! Kau gila, dia bisa saja mati. Alexin berlari sambil menangis. Jangan membentaknya, aku seharusnya tidak mengorek lukanya. Lagi pula ini seharusnya jadi latihan saat aku menjadi ahli biologi laut. Serius? Apa kau hanya menakut-nakuti dirimu sendiri? Keluargaku berharap banyak padaku.
Jika aku menyerah pada mimpiku karena kecelakaan kecil saat aku berusia 13 tahun, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Mimpikan ini, mimpikan itu. Kau yakin itu yang benar-benar ingin kau lakukan? Bukan mimpi gadis usia 6 tahun? Kata-kata Francois membuatku terbangun. Memang benar. Aku tidak lagi menikmati belajar seperti saat aku belajar dengan papap. Setiap usaha yang aku lakukan baru-baru ini hanya untuk mimpi yang tidak masuk akal yang bahkan aku tidak yakin apakah aku menginginkannya lagi. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku, tapi aku tidak bisa terus berjuang seperti ini selama sisa hidupku. Tapi aku telah berpegang teguh pada mimpi ini begitu lama dan bekerja keras untuk itu. Apa yang harus aku lakukan jika aku menyerah? Kamu akan temukan jawabannya, lakukan perlahan. Aku dulu main sepak bola dan yakin aku akan menjadi pemain hebat. Kemudian satu titik aku sadar itu bukan yang aku sukai, jadi aku berhenti. Dan setelah coba banyak hal yang berbeda, aku jatuh cinta dengan trek. Perubahan bukanlah akhir dunia. Aku tidak percaya butuh waktu selama ini untuk sadar terlalu dini bagiku untuk berkomitmen. Tapi bagaimana jika aku tidak pernah menemukan tujuan akhir hidupku? Apa aku hanya membuang-buang waktu? Ya ampun, santai saja. Kamu membuat seseorang sepertiku yang tidak peduli dengan sekolah benar-benar menikmati belajar. Kamu menjalani hidup dan memberikan kebaikan bagi dunia. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak perlu jadi Martin Scorsese. Maksudmu ahli biologi laut, kan? Tapi terima kasih, aku butuh itu. Aku pulang ke rumah dan melihat Alexin menangis di hadapan orang tuaku yang sangat khawatir. Ibu langsung memelukku ketika melihatku basah kuyup. Alexin sudah menceritakan semuanya. Kenapa kamu tidak bilang? Kami sangat bangga padamu dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Jadi Alexin sudah bilang aku takut air akibat kecelakaan ketika aku 13 tahun dan betapa keras aku berusaha mengatasinya demi impian masa kecilku. Sangat sulit bagiku membicarakannya karena aku tidak bisa mengakui pada diri sendiri bahwa kecelakaan itu meninggalkan bekas luka pada diriku. Jadi aku memendam rasa sakitku selama ini. Menceritakannya kepada orang tuaku sekarang benar-benar terasa melegakan. Untungnya mereka sangat pengertian dan memberiku waktu untuk menemukan panggilan hidupku yang sebenarnya. Mengenai Alexin, maafkan aku sangat frustrasi dengan diriku sendiri sehingga aku menyalahkanmu. Itu bukan salahmu. Ternyata ketika Alexin kabur, dia bersembunyi di balik semak-semak di dekatnya dan mendengar percakapanku dengan Francois. Pandangannya yang sangat bijaksana juga menyentuh hatinya. Alexin berkata dia akan terus menjalani terapi selama yang dibutuhkan. Ya, aku percaya padamu. Jika terapi suara tidak berhasil, menjadi bintang rock heavy metal tidak terdengar terlalu buruk. Wah, benarkah? Kupikir Francois hanya berbicara sebentar di sana. Setelah itu semuanya berjalan seperti biasa, tetapi tekanan pada aku berkurang. Aku benar-benar mendapat teman baru tahun ini dan semakin dekat dengan sahabatku. Suara Alexin membaik dan dia juga bersenang-senang menjelajahi jalan lain selain menjadi pembawa acara bincang-bincang. Musim panas tiba dalam sekejap mata dan aku menjadi sukarelawan di sekolah untuk siswa dengan kesulitan belajar. Aku ingin membantu orang disleksia sepertiku belajar sebaik kemampuan mereka. Sama seperti orang tuaku membantuku. Kedengarannya seperti awal yang baik untuk perjalanan menemukan jati diriku. Bisa jadi pekerjaan impianku, jika tidak akan terus kucari.